Oke, selamat datang semuanya. Selamat pagi di acara spesial Galang Dana COVID. We can study abroad, why can you? Di persiapan studi dan pengalaman hidup di negara kincir angin, Belanda. Salah satu negara dengan sistem pendidikan yang paling baik di dunia dan juga favorit bagi pelajar Indonesia. Di sini udah bergabung ya bersama kita dua pembicara, Bang Ari dan juga Bang Ali. Boleh Bang dinyalakan mikrofon dan juga videonya? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari jam berapa, Ri? Di sana jam 5 ya? Mana ya, Ri? Oh, Bang Ari masih pagi. Pagi ya. Posisinya Bang Ari. Iya, Ari baru masih di sana. Iya. Di sini saya kalian gitu ya Bang ya. Saya Raffian. Di sini akan menjadi moderator di sesi ini, sesi Belanda. Acara ini diselenggarakan oleh lamproject.id bekerja sama dengan Biman dan Zaza Puskes. Kemudian untuk tata tertibnya sama seperti sesi satu yang teman-teman ikuti tadi. Teman-teman untuk sesi ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi sharing dari pembicara dan juga sesi tanya jawab nanti di akhir. Nah, jadi teman-teman untuk kelancaran sesi ini, teman-teman semuanya silakan untuk audionya, mikrofonnya dinonaktifkan, di mute, dan juga videonya boleh untuk diaktifkan dengan ketentuan memakai pakaian yang sopan ya teman-teman. Ini di streaming ya? Enggak Bang. Oh enggak. Tapi nanti rekamannya di record. Oh, soalnya di saya ada tulisan the organizer schedule this meeting to be streamed. Oh, gimana Bang Said? Ada tulisan gitu soalnya di screen saya. Gimana Bang Said? Ya, jadi awalnya memang kita itu mau konsepnya seperti ini, peserta nonton stream, sementara yang join room hanya moderator dan pembicara. Cuman setelah kita melakukan uji coba, menurut salah satu panitia yang seorang psikolog berpendapat bahwasanya interaksi itu akan lebih terasa, akan lebih hangat apabila peserta itu menyampaikan pertanyaannya secara lisan ke pembicara. Benar. Jadi kan kalau live streaming itu dia nanya lewat komen, Bang. Nah, jadi kita putuskan berarti dia nggak jadi karena ya? jumlah pesertanya masih masuk kapasitas. Iya, betul. Ya. Berarti ini saya close aja ya. Oh, jangan, Bang Ali, jangan. Jangan. Jangan, Bang Ali tetap, Bang Ali tetap gitu. Ayo, ya udahlah, saya diemin aja. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Di close peringatan ini close, cuman mungkin jendela itu ya. Ya iyalah, jendela itu nggak akan di close. Cuma cabut. Ya, sip. Oke, saya lanjutin ya. Oh ya, nanti di akhir kita akan ada sesi foto Bang ya, jadi nanti usahakan kita ikut sampai akhir. Ya, saya mulai dengan mengenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Di sini sudah bergabung dengan kita dua pembicara, Bang Ari Rahmawan dan juga Bang Ali Abdillah. Pagi Bang. Pagi. Wah. Oke. Pagi. 5:30. Tubuh udah tadi. Tubuh kayaknya Ari mah tuh. Jadi info Bang Ali sekarang posisi lagi di Belanda dan juga Bang Ali di Indonesia. Benar Bang? Oh, lebih tepatnya di Depok. Jadi saya kenalkan sedikit profil pembicara. Bang Ari Rahmawan, dulunya mahasiswa Fakultas Teknik UI Universitas Indonesia tahun 2009. Beliau pernah menjabat di MPMS TUI, itu badan legislasi di fakultas. Kemudian pernah menjadi Wakil Ketua Center for Entrepreneurship Development and Studies CDR UI tahun 2012. Dosen FTUI, sekarang satu dosen UI kan ya Bang berarti? Iya masih. Oke, mantap.
Oke, Bang Ali, dosen Fakultas Teknik UI, kemudian founder dan direktur Signifier Games. Benar nggak Bang bacanya kayak gitu? Ya, Signifier Games. Oh, Signifier Games. Ya. Dan sekarang berarti lagi menjalankan studi S3 Teknologi Policy and Management di Delft University of Technology. Iya, Bang? Betul. Oke. TPM. Iya. TPM ya. Nah, kemudian untuk pembicara kedua, Bang Ali Abdillah. Nah, ini lumayan sering saya dengar di kampus dulu. Beliau Saya ingat dengar apa dulunya Fakultas Hukum UI 2009, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua BEM UI 2013. Di Belandanya juga Sekjen TPI 2015 sampai 2016. S2-nya di Leiden University. Itu jurusan jurusan apa Bang di Leiden? Oh, ambil jurusan European Law, peminatan European Law, ya. Dan sekarang sebagai dosen Fakultas Hukum ya di UI. Nah, itu pengenalan dari saya. Sudah 10. Kita mulai aja ya, Bang, ke langsung sesi sharingnya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Tadi penjelasan saya sudah kenalkan. Nah, untuk sesi sharing yang pertama, nah, mengapa nih Bang Ari dan juga Bang Ali memilih Belanda sebagai negara yang menjadi untuk studinya di sana? Silakan Bang, boleh Bang Ari dulu atau Bang Ali? Ari aja dulu, Ari lah. Oh, Ari yang masih di Belanda. Oke. Lo kayak yang udah lama pulang aja lo baru balik. Terakhir, gue kemarin aku Ya ke udah. sana sebenarnya, tapi Ari aja lah. Makanya lo kan kesini lagi. Ya udah. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semuanya, sebelumnya salam kenal ya. Senang sekali hari ini bisa sharing sama teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah diundang dari Rafli dan teman-teman dari LAM Project ya kayaknya. Itu juga mungkin nanti perlu dikenalin tuh LAM Project apaan gitu kan. Tadi udah pertanyaan ya, kenapa memilih di Belanda. Jadi ini mungkin nanti bisa dibedain motif saya kalau misalkan karena saya studinya S3 dokter. Nah, kalau Ali S2 kemarin, nggak tahu nanti Ali mau S3 lagi di Leiden lagi atau di Belanda lagi. Ntar kita ceritain. Nah, kita ceritain itu gimana. Nah, ini kalau dari saya pribadi, gini, jadi awalnya kalau misalkan S3, memang ini adalah attempt saya yang ketiga ya di Delft itu. Jadi sebelumnya saya mau attempt tuh mencoba itu di KU Leuven di Belgia, nggak keterima. Terus disuruh daftar di Newcastle sama profesor di KU Leuven. Daftar di Newcastle, di University of Newcastle di Inggris itu, terus kemudian juga nggak dijawab-jawab, nggak dibalas-balas. Sampai yang ketiga attempt-nya di Belanda. Nah, terkait dengan alasan, karena ini studinya dokter, dan dokter itu adalah fokusnya di riset. Jadi memang fokus utamanya adalah mencari profesor yang dia cocok dengan topik riset kita. Jadi kalau misalkan di bidang saya, adalah di bidang permodelan kebijakan dengan pendekatan engineering. Penelitian saya itu tentang bagaimana merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan industri transportasi laut yang tahan terhadap guncangan. Jadi gimana sih caranya agar industri transportasi laut kita itu bisa tahan kalau misalkan terdisrupt sama bencana, sama pandemi kayak sekarang, terus kemudian sama terorisme. Nah itu kita bikin modelnya. Nah, jadi kita coba di KU Leuven, terus kemudian coba di Newcastle, terus coba di TU Delft. Alhamdulillah profesor yang positif itu di TU Delft pada waktu itu. Jadi tentu saja dengan bikin proposal riset, terus kemudian juga pertimbangan pertama profesor. Yang kedua adalah tentu saja pertimbangan list beasiswa. Jadi nggak semua kampus itu memang ada di dalam list beasiswa. Jadi pada waktu itu saya juga menarget untuk list untuk mendaftar beasiswa LPDP. Karena yang di KU Leuven itu saya nggak diterima kan, karena yang di KU Leuven itu kalau dokter biasanya memang ketika kita daftar vakansi dokter itu biasanya sudah dengan termasuk gaji atau sudah, jadi bentuknya itu employee sebenarnya kalau di Eropa.
Nah, cuma kalau misalkan kita juga bisa menjadi external researcher dengan membawa dana sendiri gitu. Nah, waktu itu yang di KU Leuven sama di Newcastle itu saya daftar itu untuk posisi vakansi di Uni Eropa, jadi digaji dari Uni Eropa. Tapi nggak dapat pada waktu itu. Yang di KU Leuven nggak dapat, yang di Newcastle nggak dibalas-balas. Akhirnya saya ke TU Delft, ngelihat juga ada di listnya LPDP, jadi saya daftar sebagai external researcher. Jadi saya bawa dana dari LPDP untuk riset di sana. Alhamdulillah profesornya positif. Ketika profesornya udah positif dan LPDP-nya juga alhamdulillah sudah dapat pada waktu itu, saya lupa ngecek spam. Ternyata balasan dari Newcastle itu ada di spam. Jadi dia udah balas dari sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Setelah saya dapat positif dari TU Delft dan LPDP itu, ternyata saya dapat juga di sebenarnya posisi di Uni Eropa itu gitu. Cuma pada itu pertimbangannya karena saya juga mempertimbangkan lebih enak pakai uang dari Indonesia agar saya bisa balik dan tanggung jawab untuk kewajiban berkontribusinya lebih besar. Jadi saya juga memilih LPDP yang juga secara jaringan untuk award di LPDP juga jadi lebih besar. Jadi 2 pertimbangannya kalau saya boleh rangkum, kenapa di Belanda memang bukan di Belandanya kalau untuk studi doktor, tapi lebih ke arah kamu dapat profesor yang cocok dengan penelitian kamu itu di mana. Dan pastikan bahwa, dan alhamdulillah juga profesor di Belanda rata-rata yang di TU Delft juga itu prominent, jadi juga berkesempatan belajar dari yang terbaik. Secara kualitas juga bagus, dan yang kedua juga terkait dengan list di beasiswa. Jadi alhamdulillah TU Delft itu masuk di situ. Jadi pas, itu alasan kenapa milih di TU Delft. Gitu. Gitu kira-kira. Oke, Bang. Ya. Tadi rangkum juga ya sama Bang Ali sekalian. Jadi Ya. silakan bicara teman-teman. Lanjut ke Bang Ali. Gimana, Bang? Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu nih teman-teman nih ada berapa? 38 ya, main juga alhamdulillah. Nah, salam kenal teman-teman semua. Ari ini teman saya satu angkatan, beda fakultas doang. Ini udah kenal lama ini mah, kenal lama. Sebenarnya sebelum Ari berangkat kita sempat ketemu ya, dia nggak sengaja. Iya, ketemu dulu benar. Nggak, Kita di Bogor. Rest area ya, kita ketemu di rest area. Rest area, ketemu di mall. Ya, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Nah, tadi ya kenapa Belanda? Saya di Belanda itu kuliah 2015-2016 pulang, S2 dan sebenarnya sekarang lagi proses juga, udah lagi udah ini dari series of conference meeting. Sebenarnya tadinya kalau lancar nggak ada covidan gini, saya berangkat tahun ini ke sana lagi ya. Cuman ya we are in the middle of uncertainty gitu. Jadi ya kita ngikutin aja lah alurnya gimana. Saya kebetulan juga sedang apply ke Leiden lagi. Jadi saya kemungkinan ada skema gabungan. Jadi saya sedang apply buat PhD position di skema PhD Utrecht dan Leiden. Jadi 2 kampus jadi 2 kampus mensupervisi PhD saya. Ini lagi sedang baru Senin kemarin saya ini dengan conference call dengan supervisor. Jadi ya karena era kayak gini jadi agak jelas gitu ya. Tapi mungkin karena tadi Ari ngomongin masalah skema S3 ya, saya coba ngomongin skema S2 terlebih dahulu secara umum ya. Kebetulan di Belanda ya dulu sempat ngurusin PPI dan mungkin bisa sedikit sharing tentang secara umum sistem master secara umum di Belanda. Gitu. Dan juga sebenarnya tadi kalau PhD udah disampaikan oleh Ari. Jadi dulu kenapa saya milih Belanda? Pertama saya anak hukum. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin hukum orang awam mungkin hukum kita mah Belanda. Sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena makin kesini sebenarnya hukum itu semakin borderless pengaruhnya ya. Karena kalau kita ngomongin hukum bisnis banyak dari Amerika, dari Inggris, dari mana-mana. Jadi tapi memang secara asas peradilan dan lain-lain kita masih banyak mengambil asas Belanda. Sebenarnya nggak cuma Belanda ya, tapi Uni Eropa, daratan Eropa secara umum. Dari kita punya doktrin-doktrin ataupun mengadopsi hukum dari Austria dengan adanya Mahkamah Konstitusi,
ada juga dengan Constitutional Court yang di Jerman dan banyak hal. Jadi memang cuman apa yang saya ambil nih agak unik. Saya tuh mengambil European law gitu ya, hukum Uni Eropa. Buat beberapa orang, jadi gini, dulu di Leiden kayaknya sampai sekarang gitu ya, di Leiden itu dulu sepertiga dari mahasiswa internasional itu adalah orang Cina, gitu ya, orang Tiongkok. Nah, karena memang teman-teman dari Tiongkok ini luar biasa gitu ya, semangat untuk belajarnya gitu ya, di Belanda banyak banget gitu. Tapi kemudian di jurusan saya itu ternyata nggak ada orang Tiongkok, nggak ada orang Cina. Maksudnya apa? Maksudnya berarti memang banyak yang melihat, karena saya mengambil jurusan hukum Uni Eropa yang sebenarnya secara praktik ini belum bisa secara directly diaplikasikan di Indonesia gitu, karena kita bicara sistem hukum Uni Eropa. Nah, memang dari saya 2014 saya gabung sebagai sistem pengajar di UI, kemudian pulang 2016, 2017 saya ikut tes, diangkat CPUI, kemudian jadi PUI, jadi pegawai UI ya, dosen dengan skema pegawai UI. Dulu saya sempat riset tuh, saya nyiapin list apa aja gitu ya, nyiapin list apa aja, saya kampusnya ini gitu ya, dari Amerika, Inggris, Belanda dan lain-lain. Tapi ternyata memang saya tuh ingat dulu, saya di kamar kosan saya gitu ya, saya juga nggak tahu ya, saya tuh pernah masang peta Belanda gitu. Pokoknya suatu saat gue harus kuliah di sini. Pokoknya gue pasang aja, karena waktu itu lagi ada ini di kampus, gue harus kuliah di sini gitu. Itu tahun 2000 berapa ya? 2011 gitu ya, saya pasang kayak itu di kamar kosan. Pokoknya suatu saat gue harus kuliah di sini. Nah, akhirnya ya pada akhirnya teman-teman pilih Belanda karena memang secara jadi gini, Belanda itu terkenal di Uni Eropa sebagai akademis Fakultas Hukum di Belanda itu sebagai kontributor pembentukan hukum di Uni Eropa. Gitu. Jadi jadi sekitar setahun sebelum saya masuk itu Dekan Leiden datang tuh ke Fakultas Hukum UI. Nah, dia presentasi, saya bilang, wah pas banget nih gitu kan, gue pengen Leiden, gue bakal nanya lebih lanjut. Akhirnya ternyata pas nih. Nah, ternyata dan memang ternyata benar ketika saya masuk kuliah di sana, saya nggak tahu ya kalau Ari ada course-nya dulu. Ada course nggak, Ri? Ada course-nya. Ada ya? Ikut beberapa master course juga sama graduate. Iya. Kalau saya kan memang awal course, kemudian full course, kemudian ada tesis gitu ya. Ternyata kuliah di luar negeri itu bikin kita berdarah-darah juga. Gitu. Itu berat itu. Parah. Saya baru ngerasain kuliah itu di Belanda lah pokoknya. Saya baru ngerasain kuliah di Belanda. Kayaknya dulu mau ujian S1 gitu ya, H-1, besok ujian, masih belajar lah. Itu nggak bisa itu. Kalau di Belanda saya H- seminggu aja, seminggu saya nggak bisa, saya butuh 2 minggu untuk memahami, apalagi sistem hukum yang kompleks. Jadi, akhirnya balik lagi ke pertanyaannya ya, agak random. Jadi, kenapa mau di Belanda ya, karena memang itu tadi, memang saya ada keinginan riset untuk meneliti tentang hukum Uni Eropa, dan memang akhirnya perbandingan dengan ASEAN, gitu ya. Akhirnya tesis saya memang ke arah sana. Dan kenapa lagi Belanda? Ya tadi Leiden itu, dan rata-rata universitas di Belanda itu mereka Uni Eropa ya, dataran Eropa lah secara umum sebenarnya nggak terlalu peduli amat mereka sama ranking kan. Kalau di sini kan ya ranking sekian gitu, US World Ranking bla 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 gitu kan. Tapi mereka yang lebih penting bodo amat sama ranking, yang penting gue kualitas. Dan memang terbukti kualitasnya kalau ngomongin kampus sih di Belanda sebenarnya kualitas hampir rata ya kampus gitu ya. Tapi akhirnya kenapa milih Leiden? Karena memang punya sejarah dengan Indonesia. Kalau teman-teman ke Leiden itu perpustakaan Leiden itu luar biasa lengkap gitu ya. Dari mulai saya pernah nemu buku judulnya Hukum Majapahit gitu kan di perpustakaan Leiden. Wah, gue belum pernah nemu nih dulu di Indonesia buku-buku kayak gitu. Jadi memang Leiden lengkap, dan memang kalau saya ya tadi di satu sisi juga Belanda di daratan Eropa gitu ya, ya pengen eksplor Eropa lebih jauh, dan alhamdulillah bisa. Oke, itu dulu kali ya, belum nanti kemana-mana.
Berarti Bang Ali tadi faktor emang di sana sebagai negara cocok buat yang Bang Ali minatin ya tadi berarti jatuhnya. Iya, jadi sebenarnya waktu itu saya sempat jadi gini, Leiden itu yang awal-awal gitu kan, saya sempat saya bilang hampir ya, karena hampir diterima di Jerman, di mana gitu ya, di US juga, tapi begitu yang Leiden langsung diterima, udah saya cancel semuanya, cancel semua aplikasi gitu kan, masuk yang di Inggris, udah bodo amat, males lagi gue mikirin apply kemana-mana, yang penting gue udah dapet gitu. Oke, siap. Lanjut, yang selanjutnya. Nah, tadi Bang Ari LPDP via LPDP ya Bang berarti untuk beasiswanya. Iya betul. Kalau Bang, alhamdulillah ada LPDP. Kalau Bang Ali gimana Bang? Oh iya, saya dulu LPDP, saya dulu LPDP juga, saya PK 35, program apa sih, persiapan keberangkatan 35 ya. Nggak tahu, Ari PK berapa, Ri? PK 140. Bisa tuh jauh banget. Gue PK 140. Saya PK 35 dulu. Nah, sebenarnya ini lagi coba ya, mudah-mudahan, nggak tahu nih, LPDP kan tahun ini belum dibuka. Saya juga lagi coba skema, kalau buat S3 nanti mudah-mudahan sih, ya mohon doanya dari teman-teman. Lagi nyoba skema vakansi. Bukan supervisor lagi, saya lagi nyoba cariin dana katanya. Alam deh. Nah, jadi kalau saya kan udah pernah pakai dana Indonesia, sekali-kali pengennya pakai dana Belanda gitu ya. Nah, pulang. Ya pulang lah, kan dosen di sini. Ini boleh nih Bang diceritain gimana ceritanya bisa dapat LPDP tadi. Ari kayaknya lebih update tuh. Kalau mungkin dulu yang zaman dulu boleh, cuman yang lebih update kayaknya Ari. Berarti LPDP angkatan berapa ya? Tahun berapa tuh bukanya, Li? Siapa? Lo? 2015. 2015 ya. Lo 2019 ya dapat ya. Ya, jadi LPDP ya makin kesini emang makin ini ya banyak ketat lah untuk seleksinya. Jadi kalau dulu dengan cerita-cerita yang PK awal katanya tuh pas masa nyari-nyari peserta, kalau sekarang kan udah populer banget LPDP dan semuanya orang tuh bahkan kecenderungannya untuk daftar LPDP, walaupun beasiswa di Belanda nggak cuma LPDP loh, gitu. Banyak banget gitu, beasiswa di Belanda tuh banyak, ada Stunet, yang dimana istri saya sekarang juga lagi kuliah juga sama saya, S2 di Breda, itu dapat beasiswa dari Stunet, dari pemerintah Belanda. Terus ada juga Orange Tulip Scholarship, tapi itu co-funding, jadi bayarnya bisa separuh-separuh gitu. Ada juga Erasmus, misalkan Erasmus Plus, banyak deh pokoknya. Kalau di Belanda tuh banyak kesempatan. Nggak cuma LPDP. Nah, di LPDP juga harus dicek list ininya, karena bisa jadi ganti tiap tahun. Ganti-ganti listnya. Nah, kalau prosesnya umum sih ya. Yang pertama kan kalau kita bicarakan seleksi berkas, nah itu semua berkas dikumpulin, ada sekitar belasan sampai 20-an lah. Mulai dari ijazah, transkrip standar ya, semua legalisir, surat keterangan bakal kembali lagi ya, mengabdi pada negara, terus motivation letter, standar TOEFL, LOA kalau udah punya gitu. Itu semua berkasnya nanti ada lebih lengkap. Terus kemudian kalau kita lolos berkasnya, nanti kita akan dipanggil untuk tes potensi akademik. Nah, nggak tahu nih zaman Ali gimana TPA-nya, tapi kita kayak tes CPNS gitu. Ada tes sampai sekarang tesnya tadi. Yang terakhir sih, kalau saya kan yang terakhir tuh. Kalau sekarang, nah sayangnya tahun ini ditutup, bukan ditutup, diundur kalau saya nggak salah. Jadi harusnya udah dibuka nih pendaftaran ini baru. apa, Atau gimana nih? Yang gelombang pertama nggak ada, biasanya setahun 2 kali. Jadi gelombang potong pertama ya? nggak ada, gelombang kedua belum tahu. Oh iya, jadi masih belum uncertainty nih kalau kata Ali. Jadi kita belum tahu. Nah, tapi kalau berkaca dari yang tahun kemarin, prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi ada TPA, ada tes matematika ya, terus logika, terus ada bahasa verbal, itu pakai komputer, terus ada diakhiri essay on the spot biasa, bikin essay dalam bahasa Inggris. Itu tentang isu-isu terkini di Indonesia. Jadi kita menanggapi tuh isu-isu terkini, ngasih solusi, pandangan kita gimana. Terus kalau lolos lagi tes potensi akademik, kayak tes IQ sebenarnya itu. Nanti dipanggil wawancara sama LGD. Biasa wawancara kalau di zaman saya itu ada 3 orang interviewer, terdiri dari 3 latar yang berbeda. Yang pertama psikolog, untuk menentukan kesiapan kita secara mental. Nah ini bener banget apa yang disampaikan Ali itu. Kamu sekolah di Belanda, kalian, wah itu, apalagi kalau yang di top tier-nya Belanda ya. Nah itu
cukup menguras energi ya, dan menguras itu bisa sangat ini banget gitu. Karena selain kita juga terkendala tuh gini, bahasa, bisa kita belajar TOEFL nih misalnya. TOEFL kita tuh udah nyampe sebenarnya standarnya. Tapi ketika kita sudah masuk ke academic English dan academic writing dan academic reading di bidang ilmu kita, itu banyak sekali vocabulary, banyak banget hal-hal yang kita itu belajar baru lagi yang seringkali nggak kita ketemukan di bahasa Inggris umum gitu. Dan untuk mencernanya itu butuh waktu. Kalau saya di bidang engineering juga sama, banyak banget ketemu. Udah gitu harus bikin esai, logika-logika esai, terus filsafat ilmunya. Nah itu yang nggak diajarin di Indonesia. Kita dibiasain nulis itu kan biasanya kalau kita kebanyakan ada kopas sana sini, misalkan dosen nggak tahu, nggak diperiksa. Ini kalau di sini beneran diperiksa sedetil-detilnya. Kalau setidaknya di Delft ya, sampai referensi titik koma itu ketahuan kurang jelas itu dicoret-coret gitu. Ini referensi gimana, titik komanya nggak jelas, terus sampai sedetil itu. Jadi siap-siap banget dicek itu beneran dicek, dievaluasi itu beneran dievaluasi. Nah terus kembali lagi ke proses beasiswanya, itu tadi dari sisi psikolog, jadi ada 3 ya interviewer ya, psikolog, yang kedua akademisi. Nah akademisi ini karena saya mendaftarnya buat doktoral, jadi ditanyain, kamu udah nerbitin apa aja artikel jurnal ilmiah gitu. Sebenarnya untuk meyakinkan sih, karena kan inti dari doktoral itu kalau di Belanda salah satunya adalah output risetnya itu publish di jurnal internasional yang sangat bereputasi. Jadi reputasinya itu top tier juga gitu. Nah ini juga menjadi pembelajaran buat teman-teman yang mau doktor mungkin ke Belanda. Itu standar kita di sini di TU Delft, Leiden juga saya yakin itu publikasinya dipublikasi di jurnal-jurnal yang terbaik gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah dari LPDP-nya. Nah, dari LPDP-nya yang ditanya adalah tentang nasionalisme gitu. Nasionalisme, kamu setia nggak sama NKRI ya kan? Pernah nggak ikut gerakan separatis? Seberapa paham dengan Pancasila? Menurutmu kekhilafahan di Indonesia gimana? Nah, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang harus di inilah. Terus habis itu LGD, seperti biasa LGD sebenarnya leaderless group discussion, kita dikasih role ya, dikasih isu, terus dikasih role untuk menanggapi isunya. Misalnya pada waktu itu kasus saya adalah kasus suap menyuap di Lapas Sukamiskin, itu tentang hukum tuh, urusannya Ali tuh sebenarnya. Di lapas masih sogok menyogok gitu kan. Nah saya misalkan dikasih role sebagai guru besar, nanti ada teman saya dikasih role sebagai guru besar hukum misalkan, nanti teman saya dikasih role sebagai sipir lapas, nanti ada lagi yang dikasih role sebagai wartawan, ada pemerhati hukum, nanti disuruh menanggapi isu-isu itu, dan semuanya full English, karena kita kan mau ke luar negeri gitu. Nah dari situ alhamdulillah kurang lebih seleksi 4 bulan diterima di akhir, jadi itu. Nah, tapi tips-tips yang lain yang saya bisa berikan adalah, itu kan teknis beasiswanya. Kalau dari saya, memang kita harus mempersiapkan dan harus update terus ya info-info terkait dengan timeline. Jadi timeline beasiswa itu gimana sih? Dan sekali lagi, beasiswa nggak cuma LPDP. Jadi ketika LPDP tahun ini ada ketidakpastian buka atau enggak, cari bagaimana di Belanda itu beasiswa di Belanda itu dibuka. Ada Holland Scholarship, ada Stunet Scholarship, ada Orange Tulip Scholarship, terus ada Orange Knowledge Program, itu sebenarnya ada juga buat short course guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut short course di Belanda, short course tuh sekitar sebulan gitu, itu ada juga program untuk short course doang gitu, nggak kuliah, itu ada juga. Setidaknya mau nyicip gitu ya, gimana sih course di Belanda, nyicip dulu nih, mau nyobain. Sebelum menyesal gitu kan, ke Belanda menyesal. Nyicip, ternyata jatuh cinta, baru boleh lah masuk gitu. Kurang lebih gitu, jadi ikutin lainnya, terus kemudian miliki mentor. Saya juga waktu itu dimentor sama kakak kelas saya yang udah duluan ke Belanda, dia kuliah di Amsterdam. Kenapa butuh mentor? Karena mentor itu betul-betul berpengaruh buat saya, jadi beliau yang ngekontrol dan menjadi partner saya untuk revisi proposal, nanyain progres TOEFL saya dan IELTS saya gitu, terus nanyain progres bagaimana, udah kontak profesor belum, udah dapat respon belum dari profesor, kalau belum dapat respon, email lagi profesornya gitu. Jadi penting banget juga punya mentor untuk ngingetin kita biar bisa berprogres dan tetap on the track gitu. Itu aja dulu mungkin, biar nanti tambahin Ali. Ali juga banyak nih pengalamannya. Thank you. Gimana Bang Ali?
Tadi sih saya dengar ada kalau S3 ada itu ya, ada karya yang di submit. Nah kalau untuk S2 sendiri ada karya yang juga Bang kayak tadi. Hah? Sorry, tadi saya mute mikrofon. Oke. Ya sebenarnya rata-rata S3 akan seperti itu ya pasti. Saya pun sekarang lagi proses S3 pasti proposal dan lain-lain. Tapi kalau S2 sebenarnya saya pikir S2 secara umum ikutin seleksi di kampusnya ya, dalam arti seleksi administrasi di kampusnya. Jadi nggak terlalu jarang lah, walaupun ada mungkin jarang yang minta S2 itu untuk bikin research proposal, dan walaupun ada lah 1-2 biasanya ikutin seleksi administrasi di kampusnya. Terus buat beasiswa sebenarnya mau namanya dari ARI ya, selain PDP dan lain, biasanya tuh tiap kampus itu punya beasiswanya masing-masing sendiri gitu ya. Jadi masing-masing kampus juga membuka beasiswa untuk mahasiswa internasional. Kalau di Delft tuh ada adik kelasnya ARI tuh, si Bramka atau Bramka. Kan S3 juga. Dia tuh dulu dia beasiswa dari kampus tuh, kampus. Jadi beasiswa kampus. Jadi selain tadi ada, kalau dalam negeri kan ada PDP ya, kalau PNS biasanya juga ada tuh dari Bappenas, dulu tuh ada namanya Spirit. Terus ada juga kalau dosen Dikti masih ada sebenarnya, Dikti masih ada. Terus banyak lah. Terus kalau dari Belandanya Stunet, Orange Tulip, selain Stunet tuh ada NFP, udah. Aduh, sorry, bersin. Terus ya tadi Ari udah cerita ya. Ada juga beasiswa kampus, dan itu biasanya setiap kampus ada. Leiden ada namanya Lex gitu ya. Saya lupa singkatannya apa. Terus ada juga teman saya di Tilburg kemarin dapat udah nyoba. Jadi saya barengan teman nih, ada teman waktu persiapan saya mau S2 ke Belanda gitu ya. Dia juga mau S2, anak FEUI. Saya udah dapat, dia belum dapat terus nyoba. Wah, saya kira dia bakal nyerah kan, karena PDP ditolak, Stunet ditolak, semua ditolak. Akhirnya baru 2019 kemarin, akhirnya dia berangkat pakai beasiswa kampus. Wah, dia buat saya ini salah satu teman saya ini top banget endurance-nya ya gitu ya. Jadi bodo amat, gua akan coba terus. Saya udah selesai kuliah 2016, dia belum juga mulai kuliah tuh pada saat itu. Baru 2019, kebetulan saya kemarin tahun lalu sempat ke Belanda sekitar 2 minggu. Akhirnya ketemu dia tuh, ya udah dia terima juga, akhirnya beasiswa kampus tuh. Jadi biasanya setiap kampus juga ada, coba aja explore yang lain. Nah, sebenarnya kunci dari mau kuliah ke luar negeri itu bukan yang utama tuh bukan pinter gitu ya. Nah, kalau Ari mungkin pintar gitu, kalau saya sih nggak pintar amat gitu ya. Tapi intinya bohong nggak pintar, bohong gitu. Yang penting itu apa? Yang penting itu kita tuh pertama prepare, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, planning gitu ya, beasiswanya apa aja gitu kan. Jadi saya tuh dulu benar-benar planning. Misalkan saya punya satu buku, isinya adalah daftar kampus dan syaratnya, daftar beasiswa dan syaratnya. Jadi di buku itu saya list, ini coret itu kalau udah selesai. Jadi tapi begitu keterima di Leiden udah itu buku nggak kepake lagi, kecuali buku yang beasiswa gitu ya, daftar beasiswa. PDP oke. Ya, nah, jadi planning yang paling penting. Jadi banyak orang lebih pintar dari kita gitu ya. Bisa jadi dia ya maksudnya mungkin udah kerja di mana ya maksudnya semua orang punya tracknya masing-masing ya, cuman untuk urusan beasiswa untuk kuliah di luar negeri ini yang paling penting itu prepare dan kita bisa ngatur strategi, butuh strategi juga kan, misalkan kapan harus apply kampus, kapan harus apply beasiswa, apakah kampus dulu atau beasiswa. Itu kalau kita udah punya planning seperti itu, biasanya lebih insya Allah lah mudah-mudahan dapat gitu. Itu kalau beasiswa. Gimana? Sudah terkait beasiswa? Ya. Oke, mantap. Berarti tadi udah sampaikan juga berarti beasiswa apa aja yang ada di Belanda gitu. Selain tadi beasiswa yang diperoleh sama 2 pembicara tadi gitu. Ada Stunet, Orange Tulip, apa tadi Mas? Orange Tulip Scholarship, OTS namanya. Orange Tulip, tapi itu biasanya partial scholarship ya? Partial itu co-funding. Jadi
Jadi biasanya dia cuma bayarin tuition-nya doang, gitu. Ya, Tapi nggak allowance yang full. Oke. Ya, oh iya, nambahin dikit yang betul kata Ali tadi, tiap kampus ini apa namanya nyediain. Kayak di Delft ada tadi Excellent Scholarship itu, namanya Joseph Van Even. Tapi kalau boleh cerita sedikit terkait dengan tingkat kompetitifnya, setiap fakulti itu hanya boleh nerima 2. Iya, biasanya kalau dari kampus kompetitif. Lumayan kompetisinya, jadi harus dipersiapkan betul-betul. Gitu. Itu maksudnya tiap kampus, tapi tiap kampus asal buka itu gimana? Kalau di Delft, tiap fakultas itu 2. Gitu. Dari sedunia itu di fakultas 2. Oke. Ya gitu ya teman-teman, semangat. Lanjut, nah ini Bang, yang khas di Belanda sendiri. Tadi udah disampaikan juga sih, tapi perlu dijelasin mungkin lebih lanjut, gimana kultur pendidikan dan budaya di Belanda. Nah, tantangan apa aja dan gimana cara Bang Ali dan juga Bang Adi beradaptasi dengan tantangan tersebut. Ali dulu yang berpengalaman. Oke. Apa tadi? Tantangan, kultur di sana gimana, tantangannya gimana, terus cara beradaptasinya kayak gimana di Belanda. Kultur di Belanda, pertama, Belanda itu terkenal dengan kultur pendidikan yang buat saya berkualitas ya. Sebentar saya lagi pilek. Kalau saya tenang aja kalau online dan nular ya. Enggak amit-amit. Nah, kultur pendidikan di Belanda itu seperti itu. Dia secara umum ya, sistem pendidikan di Belanda itu semenjak SMP, anak-anak di Belanda itu sudah diklasifikasikan. Bentar, aduh saya pengen bersin dari tadi. Nah, anak-anak semenjak SMP di Belanda itu, anak-anaknya tuh sudah diklasifikasikan. Siapa yang mau punya kecenderungan ke riset, siapa yang kecenderungan ke dia ternyata vocational, ternyata dia lebih ke keahlian, mungkin kayak SMK ya. Jadi sejak SMP itu sudah diklasifikasikan. Di SMA makin diklasifikasikan, baru dia bisa masuk ke kampus. Nah, kampus di Belanda secara umum itu terjadi menjadi 2 sebenarnya. Kampus yang terapan dengan kampus yang research base. Gitu ya. Makanya di Leiden, di Utrecht, di Delft itu biasanya ada selain TU Delft ada juga kampus lain Delft apa gitu ya. Di Leiden juga ada tuh kampus lain apa gitu ya. Gitu. Jadi mereka memang sudah terbiasa dengan pengklasifikasian seperti itu. Nah, ketika kita mau makanya ini sangat penting nih ketika memahami ketika kita misalnya mau masuk Wageningen misalkan ataupun Leiden, Delft dan lain, harus dipahami bahwa mereka ini adalah kampus berbasis riset. Oke, mereka kampus-kampus ini adalah research based campus. Jadi memang ketika masuk ke sana itu yang walaupun misalkan master itu banyak coursework, tapi memang outputnya itu adalah melakukan riset dari misalkan study case study yang sudah mereka berikan gitu. Tapi ujung-ujungnya memang untuk riset. Nah, maka pada akhirnya fokusnya itu akan bagaimana pada membuat tulisan yang baik dan lain-lain, berargumentasi, membuat analisa dan lain-lain. Kalau misalkan dia science, nge-lab, itu riset lah intinya. Nah, secara umum seperti itu ya, kita harus memahami dulu sistem pendidikan Belandanya seperti itu. Nah, ketika di kampus sebenarnya, ketika masuk di Belanda, masuk kampus-kampus Belanda, itu saya tadi bilang gitu ya, tadi Ari juga udah mengiyakan, mengafirmasi apa yang saya bilang. Jadi memang kita gini, orang Belanda terkenal pelit, yes, ngomongnya Ari udah pengalaman. Orang Belanda terkenal pelit. Perhitungan gitu ya, pelit. Going Dutch it means itu bayar sendiri-sendiri, pokoknya pelit lah. Pun begitu dengan hal nilai sebenarnya, saya lebih prefer punya dosen dari Italia, saya punya dosen daripada dosen dari Belanda. Ini bukan yang ngajak-ngajakin atau gimana, tapi dosen Belanda karena punya standar yang tinggi banget. Biasa gini, saya pernah ngerjain paper gitu kan. Wah, kamu sudah bagus nih gini-gini ini. Wah, kamu tinggal dikit lagi diperbaiki gini gitu kan. Wah, kalau gitu mah ekspektasi ya insya Allah 7 lah minimal gitu ya, 7, 8 lah gitu kan. Kalau dikit lagi berarti maksudnya dikit lagi 9 mungkin. Ternyata saya dapatnya 6. Kurang ajar.
Beda sama misalkan dosen dari Itali, pernah punya dosen dari Itali. Ini orang galak banget lah gitu, saya nanya, kamu kenapa sih nggak bisa nih gini, terus saya, ciper juga kan digituin kan, terus saya datang ke ruangannya dia, saya minta arahan gimana nih ngerjain papernya, arahannya gitu kan, kebetulan saya supervisor paper saya waktu saya ada tugas paper itu dia, saya datang ke ruangannya, kamu nih saya jelasin gini, kamu harusnya bisa ini, keras lah, wah kata dalam hati gue kan, wah kayaknya gue dapet cil, ini dapet 8 dong. Jadi wah ini benar-benar beda banget gitu ya antara jadi gitu antara Belanda dengan Belanda secara umum seperti itu. Jadi saya melihat teman-teman di bahkan gitu ya, ketika saya ini udah lulus nih, kemarin saya sempat ke Belanda lagi, ketemu lagi teman-teman saya orang Belanda, orang Turki, orang Belanda dan Turki ya, dan double citizenship sih. Ternyata ada yang nggak lulus juga. Memang untuk orang Belanda sendiri pun pressure kuliah di kampus-kampus ini cukup tinggi gitu. Pressure kuliah di kampus-kampus ini cukup tinggi. Maksudnya gini, kampus-kampus ini juga sulit buat mereka untuk diselesaikan gitu. Jadi memang mereka high demand. Sebenarnya secara umum mungkin pasti di Amerika juga kayak gitu. Kalau memang kampusnya bagus, di Inggris juga begitu. Kalau kampusnya bagus, mereka pasti meminta seperti itu. Nah, kalau yang dulu tadi saya bilang ya, kalau yang biasa SKS ya, sistem kebut semalam, wah udah goodbye itu. Sekolah di luar negeri nggak bisa, apalagi di Belanda gitu ya, yang biasa SKS sistem kebut semalam gitu. Saya dulu gitu soalnya. Nah udahlah, besok ujian, ntar kita baca-baca buku aja lah gitu. Itu nggak bisa. Saya butuh hamin seminggu itu pun kan. Apalagi saya waktu itu sambil PPI juga gitu kan, jadi sekjen PPI Belanda. Wah itu tantangannya sendiri. Alhamdulillah lah bisa lolos dari masa-masa itu. Yang itu kulturnya seperti itu. Jadi kita dituntut mandiri. Pernah suatu saat lagi course gitu ya, lagi di kelas, orang biasanya kan orang Indonesia kan kagok ngomong ya, dalam artian saya minder nih mau ngomong gitu kan. Tiba-tiba saya dipanggil setelah kelas sama dosennya, kamu kenapa nggak pernah ngomong gitu kan? Oh iya saya takut salah gitu kan. Saya takut salah. Loh, gimana kalau kamu tahu itu salah ataupun benar kalau misalkan kamu belum nanya gitu? Wah, pokoknya kita di-encourage untuk aktif di kelas gitu ya. Kalau nggak aktif di kelas, dia kan ditunjuk sama dia. Gitu ya. Ditunjuk. Karena suatu saat saya benar-benar nggak prepare mau kuliah, ya biasa lah model-model Indonesia gitu kan. Datang ke kelas modal apa? Modal ini doang, modal kehadiran doang gitu ya. Saya lagi buka laptop gitu kan, tiba-tiba dosennya nunjuk, kamu gimana. Dalam hati saya, jangan nunjuk gue. Ditunjuk. Karena kan sebelum kuliah tuh kita diharapkan kalau selain baca 10 jurnal, kita juga diminta baca 10 putusan kasus Uni Eropa gitu ya. Dan itu satu putusan nggak main-main, 50 lembar, 100 lembar gitu kan, jurnalnya juga minimal 20 lembar gitu kan, macam-macam. Jadi karena saking capeknya, saya belum tahu, ketika saya ditanya, kamu gimana menurut kamu kasus ini? Waduh, terus saya bilang, I'm sorry I haven't read the case gitu. Di situ saya malu banget deh, malu semalu-malunya. Terus dalam hati, anjir, gue malu-maluin Indonesia banget ini kan. Jadi akhirnya ya gitulah. Jadi we need to prepare a lot gitu ya. Itulah. Nah, Ari namanya. Yap. Saya izin sebentar ya, ini agak. Aduh, ini. Ya udah Li, thank you Li yang nambahin ya. Tadi pertanyaannya pendidikan ya, kultur. Ya. Oke, tadi nambahin dari Ali. Jadi teman-teman yang mau saya sampaikan itu adalah selalu ada konsekuensi ya. Ketika kita memutuskan untuk kuliah di tempat terbaik, konsekuensinya tentu saja adalah effort belajar yang jauh lebih tinggi. Jadi jangan pernah kuliah itu cuma pengen karena gengsi, gue di peringkat sekian. Itu akan datang bersama dengan tanggung jawab yang juga jauh lebih besar gitu. Kayak tadi Ali udah bilang, master, saya juga ikut beberapa course master ketika baru pertama kali datang sama profesor saya diminta, kamu S2 kan di Indonesia, kamu ikutin dulu coba beberapa course. Sumpah saya ikut 2 course aja tuh agak angkat tangan sebenarnya, karena sangat intensif sekali. Jadi yang namanya di kelas itu
kita betul kata Ali di encourage banget untuk diskusi, untuk speak up gitu. Dan kebanyakan orang Indonesia itu kan satu karena selain mentalnya juga biasanya kurang siap untuk menyampaikan pendapat, takut salah dan lain sebagainya. Yang kedua bahasa Inggrisnya juga bisa jadi masih sedikit terbatas gitu. Nah itu yang juga seringkali kita menjadi kendala untuk menyampaikan pendapat kita. Apalagi kalau saya di bidang engineering, itu sometimes untuk menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris itu agak sedikit berjuang gitu dibandingkan dengan ngomong sehari-hari. Nah, tadi encourage. Yang kedua, betul, master course berbasis riset. Siap-siap ya, bacaannya itu bukan buku-buku paket atau buku-buku referensi yang tebal-tebal, tapi bacaannya adalah jurnal-jurnal, referensi-referensi yang diberikan oleh dosen kita, dan juga memang update-update riset yang terbaru di bidang itu. Jadi, ini kalau dalam konteks yang teknologi ya, yang di Delft University. Jadi memang kalau kita masuk kelas, itu kita belum baca paper terbaru, nggak bisa ikut diskusi, udah lost. Gitu. Terus yang ketiga, ujiannya, kebanyakan dari sifat ujiannya kalau di TU Delft itu adalah sifatnya itu critical thinking. Jadi, tidak serta-merta menjawab suatu pertanyaan yang ada di buku atau ada di jurnal, atau enggak, tapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya itu belum ada gitu. Yang perlu kita definisikan sendiri, yang perlu kita elaborasi sendiri dengan berbagai macam justifikasi. Gitu. Jadi ini kita punya justifikasinya A, B, C, D untuk memperjelas pendapat kita. Jadi bukan kayak soal-soal misalkan siapakah, apakah, berapakah, tidak. Tapi betul-betul menurut Anda bagaimana jika kasusnya seperti ini, seperti apa. Jadi yang betul-betul elaborasi sintesis berpikir kita. Gitu. Dan seringkali kita bacanya apa, itu hanya sebagai bahan untuk kita mensintesis knowledge baru, bukan mempertanyakan lagi apa yang ada di referensi. Gitu. Jadi itu siap-siap. Kalau di kampus riset, saya akan cerita untuk yang di kampus terapan. Kebetulan istri saya itu masuk di kampus terapan, Breda University of Applied Sciences. Jadi sebagai alternatif buat teman-teman yang mau kuliah di Belanda, tapi memang jangan sampai salah. Jadi misalkan gini, kita profesional misalkan, kerja di kantor atau profesional, kita ingin kuliah lagi di Belanda, masuknya riset, gitu. Terus mendapatkan tidak sesuai ekspektasi, oh gila ternyata harus baca buku banget ya, konsep banget ya, teori banget ya, padahal gue tuh orang praktek. Nah, Belanda menyiapkan applied university, jadi universitas yang memang applied. Istri saya tugas-tugasnya itu seringkalinya ke lapangan, jadi survei ke orang, terus kemudian bikin project. Jadi memang di kampus juga ada project, tapi projectnya lebih cenderung sifatnya riset. Tapi kalau yang ini tuh, misalkan mau belajar bisnis, yang terapan, terus kemudian science, ketemu sama stakeholder, wawancara stakeholder, itu banyak banget di istri saya di applied science. Jadi betul-betul jangan sampai salah pilih gitu. Terus kemudian ada lagi dari Belanda, itu sifatnya orang-orangnya itu pendidikannya, dan orang-orangnya juga tuh ngomong tuh langsung gitu, direct. Jadi nggak pakai basa-basi ya. Jadi kalau bagus dibilang bagus, jelek dibilang jelek. Jadi jangan baper juga. Kalau misalkan menurut kita udah bagus tapi dibilang, aduh ini menurut saya nggak kayak gini. Jadi mereka ngomongnya direct, jangan baper karena emang itu cara mereka menyampaikan itu. Tapi ada beberapa juga orang Belanda yang kalau udah berpengalaman biasanya dan agak wise, mereka kayak Ali tadi, dosennya Ali yang Belanda, appreciative inquiry-nya bagus gitu. Jadi walaupun sebenarnya kita itu nggak bagus-bagus amat, kayak profesor saya tuh appreciative inquiry bagus gitu, tapi padahal ekspektasinya tuh tinggi. Nah, kita akhirnya ke bawah juga untuk nyesuaiin ekspektasi dia, tapi semangat kita nggak jatuh gitu, nggak luntur semangatnya. Jadi orang Belanda itu, oh ya, dan jangan khawatir terkait bahasa. Profesor Belanda bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Fasih, mudah dipahami, jadi jangan sampai kayak, aduh apa kayak Jerman nih, misalkan kalau dari testimoni teman saya yang kuliah di Jerman itu, mereka juga harus bisa bahasa Jermannya misalkan, karena beberapa perkuliahan mereka di-push untuk di bahasa Jerman. Tapi kalau international students di Belanda tidak. Semuanya full English, dan bahkan profesornya, tidaknya di TU Delft, saya ketemu profesor-profesor TU Delft itu bahasa Inggrisnya sangat bagus, jelas dan clear, jadi nggak masalah ya untuk dari bahasa gitu. Budayanya mereka orang yang sangat menghargai individu, terus juga
do it yourself. Jadi jangan harap kita itu dimanja, dicekokin, banyak tukang di sini, karena kalau misalnya kita ada apa-apa di rumah, masalah pertukangan atau apa, kita misalkan kalau di Indonesia bisa manggil orang, ngurusin di rumah kita. Kalau di Belanda tuh jasa-jasa kayak gitu mahal banget. Jadi kalau sesuatu nambel ban aja tuh, kalau mau nambel ban sepeda, nambel sendiri gitu. Kalau mau bayar sih bisa kalau ada duitnya, tapi mahal banget gitu. Oh ya, di Belanda kita terbiasa bersepeda, jadi lebih sustainable, lebih Saya bawa safety. sepeda loh dari Belanda. Nah, itu kita budayanya juga di sana. Di Belanda wajib bisa bersepeda, guys. Jadi karena itu moda transportasi utama kita. Sampai sekarang itu sepeda masih dipakai tadi. Nah, itu kangen banget gitu, bersepeda itu bersih ya. Karena emang di sana udah dingin juga ya. Jadi bersepeda tuh menghangatkan badan juga. Di sana sepeda tuh udah kayak ya ini banget lah. Jadi sampai sana yang dicari salah satunya teman-teman sampai sana itu sepeda gitu. Salah satu yang dicari di awal. Sepeda bekas atau sepeda baru silakan. Nah itu jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Rafli. Oke. Nah, ini Bang masih terkait kalau tadi ini pengen tahu lebih lanjut terkait teman-teman yang satu kuliah sama Bang Ari sama Bang Ali, maksudnya rekan-rekan yang lain belajar internasional dari negara lain yang juga belajar sama Bang Ali sama Bang Ari di Belanda. Gimana dari mereka sendiri? Yang pertama. Gimana? Pertanyaan, sorry. Itu pelajar di sana gimana? Itu pertemanannya atau? Nah, gitu. Ari mau jawab? Tuh, gue Ari. Yang PPI dulu dong, ketua. PPI Belanda loh ini, nggak bercanda ini. Jadi gini, secara umum memang orang Belanda itu agak susah masuk ke ini. Orang Belanda biasanya ngumpul sama orang Belanda lagi. Biasanya. Gitu. Jadi memang di dalam beberapa kesempatan kita kan kebetulan waktu di PPI pernah banyak partner dari banyak teman-teman dari komunitas belajar dari mana gitu kan. Kebetulan saya dulu pernah menginisiasi silaturahmi pelajar ASEAN yang ada di Belanda gitu ya. Terus di Belanda sendiri sebenarnya orang Belanda rata-rata dekatnya sama orang Belanda biasanya seperti itu. Kenapa? Karena ya gimana ya? Ya ini kultur mereka gitu. Mereka gini, orang Belanda itu susah terbuka sama orang asing sebenarnya. Susah terbuka sama orang asing. Maksudnya gini, kalau kita kan di Indonesia, misalkan kita main ke rumah profesor atau apa gitu kan, pasti kalau belum deket banget gitu, mereka nggak akan ngasih kita misalkan nomor HP, gitu ya. Semua via email. Terus nggak akan dikasih misalkan masuk ke rumahnya dia. Ayo kalau di Indonesia kan, ayo main ke rumah saya, ntar saya masakin, bla 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 gitu kan. Di Belanda enggak tuh. Pokoknya untuk secara umum urusan personal mereka adalah urusan personal mereka, gitu ya. Dan rata-rata memang saya juga kemarin dulu sempat salah satu ini kampus bilang, salah satu officer di kampus bilang, apakah kamu, pertanyaannya ke mahasiswa internasional selalu kayak gini, apakah kamu mengalami kesulitan dalam berdiskusi, dalam membangun pertemanan dengan orang-orang Belanda secara umum gitu ya. Orang Belandanya sendiri memang itu mereka kan di Belanda itu semacam ada peer group ya. Peer group ini biasa mereka punya tempat nongkrong di sana mereka peer group yang untuk masuk ke lingkaran mereka ya sulit juga, dan sebenarnya kadang-kadang untuk masuk ke lingkaran mereka lebih jauh nggak terlalu penting sih, karena buat saya sih kadang ya sampai clouding dan lain-lain. Saya kan ya saya punya prinsip yang saya nggak bisa kayak gitu. Secara umum kayak gitu ya, tapi karena saya jurusan saya tuh hampir 100% Eropa ya, kecuali mungkin Asia. Saya Asia, yang Asianya cuma Indonesia doang. Tapi kalau dari yang lain justru malah cukup terbuka sih, kayak misalkan saya nggak bilang Belanda nggak terbuka, mereka baik dan lain-lain, cuman untuk urusan bisa komunikasi lebih jauh dengan mereka, jadi teman dekat banget itu kayaknya. Beberapa prefer ya agak tertutup gitu ya. Nah, teman-temannya ya kayak gitu sebenarnya. Aktif, mereka juga aktif banget, sangat saya pernah punya teman kerja kelompok orang Itali, orang Turki, orang Romania, orang macam-macam gitu ya.
secara umum ya mereka. Nah kadang-kadang ini juga penyakit kita ya, kadang-kadang kita merasa inferior ya, aduh kayaknya kalau gue ngomong gue, sebenarnya mereka juga nggak ngerti juga gitu. Jadi bisa jadi kita harusnya bisa nge-lead gitu ya, kalau memang kita akhirnya di akhir-akhir saya udah mulai agak pede gitu kan. Saya bilang ketika ada berdebat, gue benar, lu salah gini. Akhirnya saya bisa firm gitu. Enggak, ini yang benar tuh gini. Akhirnya diikutin gitu. Jadi mahasiswa internasional secara umum seperti itu ya. Dan memang penyakitnya di Belanda ini kan karena banyak banget orang Indonesia ya. Maksudnya rata-rata orang Indonesia ya mainnya sama orang Indonesia lagi gitu. Kebanyakan gitu ya. Karena memang ya sebenarnya penting juga, itu kan sebisa mungkin juga kita membuka komunikasi dengan teman-teman dari warga negara lain. Gitu. Jadi jangan sampai keasikan di komunitas kita doang. Gitu. Saya karena waktu itu juga PPI gitu kan, ya ketemu orang Indonesia lagi, dikit-dikit ke kedubes lagi gitu kan. Jadi akhirnya di akhir-akhir saya mungkin 5 bulan akhir saya di Belanda, saya sampai waktu itu saya ingat sholat Idul Adha ya, saya nggak mau ke masjid Indonesia gitu, saya pengen ke masjid teman saya, kebetulan ada orang Belanda mualaf dan dia ngajakin saya, yuk main ke Rotterdam di masjid sini ya. Akhirnya ikut saya dengan ini mereka, wah ternyata ini juga ya. Sampai sekarang saya masih kontak-kontakan sama mereka, teman dekat, orang Belanda, orang Turki juga gitu ya, masih dekat sama sekarang. Nah untuk itu kan apa lagi ya, udah kayak gitu kali ya. International student-nya gitu ya. Ya. Mbak Ari ada tambahan atau langsung kita jawab? Tambahan sedikit, kalau tadi kan karena basisnya course based, jadi memang kita bakal punya banyak banget temen ya, karena di course-nya itu di Belanda juga kurikulumnya sangat banyak tuh berbasis project atau group based learning gitu. Tapi itu aku setuju juga, Belanda itu emang senang memisahkan diri, dan biasanya internasional berkumpul dengan internasional, Belanda dengan Belanda. Nah, kalau di doktor, itu beda lagi, karena kita tidak berbasis pada course, jadi seringkali kita harus pinter-pinter nyari teman, dan bahkan memang salah satu penyakit yang seringkali dirasakan oleh PhD itu adalah loneliness gitu, kesepian. Kenapa? Karena dia kan mengerjakan risetnya dia. Sementara risetnya ini cuma dia doang yang tahu, kecuali kalau misalkan group research ya. Tapi kalau misalkan kayak saya, misalkan risetnya sendiri, mendengar juga beberapa pendapat dari teman-teman yang PhD yang lain, itu seringkali ketika merasa bosan atau merasa jenuh dengan risetnya, mau sharing terkait dengan risetnya itu diskusi susah. Kenapa? Karena belum tentu orang itu ngerti juga. Tapi kalau misalkan course based, kan kita memecahkan masalah yang sama sebenarnya. Jadi kita bisa jadi dekat karena diskusi kita tuh jadi nyambung, karena kita punya tugas yang sama, menjawab pertanyaan yang sama. Kalau PhD, jawaban kita menjawab pertanyaan yang unik gitu, setiap orang gitu. Jadi research question-nya beda-beda tiap orang. Nah ini yang perlu kita itu banyak-banyak kumpul juga dengan teman-teman sesama PhD dari Indonesia. Dan di TU Delft alhamdulillah ada sistem namanya TPM di fakultas saya, peer group. Jadi memang dari fakultas itu membuatkan kita peer group, dipaksa gitu. Saya punya peer group terdiri dari 9 orang, ada 3 orang Belanda, sisanya dari PhD internasional. Setiap sebulan sekali kita ketemuan gitu. Ketemuannya adalah untuk ngebahas riset masing-masing, untuk cerita. Dan bahkan kalau ada curhat-curhatan, gimana mas supervisor, ada masalah apa, kita bisa bantu gimana. Itu jadi penting gitu, untuk mengatasi stres, mengatasi depresi. Ditambah lagi support sistem dari Indonesia, PhD Indonesia yang ada di Delft itu juga sangat banyak. Nah ini juga keunggulan sebenarnya, kalau mau lanjutin kuliah di luar negeri, di Belanda, orang Indonesia juga banyak. Selain kalau tadi kelemahannya misalkan jangan sampai, walaupun banyak, jadi kita malah nggak bergaul sama orang lain, itu kelemahan ya. Kelebihannya, kalau kita ada apa-apa, nah, itu temennya banyak gitu. Itu kelebihan. Jadi gini, ini diperhatikan juga. Jangan pernah malu juga, guys, kalau misalkan kalian ngerasa depresi, misalnya, tanda kutip, kesepian, terus ngerasa shock, karena tiba-tiba ketika kalian masuk, ini ada beberapa kasus gitu ya, masuk ke universitas terbaik, yang biasanya kita itu, tanda kutip, pinter, di kampus kita sebelumnya, pada saat kemudian kita di kampus yang baru, itu kemudian menjadi merasa paling bodoh gitu ya, di situ gitu. Dan ketika nggak ada teman, itu bahaya. Gitu. Itu
confidence, kepercayaan diri, itu menjadi sangat rentan sekali. Apalagi ditambah ada penyakit ya, kalau di Eropa itu namanya winter blues, itu bukan penyakit yang sembarangan, karena orang Belanda sendiri banyak yang suicide di musim dingin, gitu. Ya. Itu hati-hati. Ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman, itu untuk banyak berteman juga, jangan eksklusif kita di kamar aja, terus kemudian nggak kemana-mana. Jadi ketika mulai merasakan nanti atmosfer akademik yang sangat masif, ditambah dengan cuaca yang sangat tidak mendukung, kita matahari di sana jarang. Kalau udah masuk fall, itu yang namanya matahari, ya Allah, itu sebulan itu bisa dihitung cuma berapa kali ya. Matahari itu setiap hari mendung, hujan, angin. Di Belanda itu anginnya, Masya Allah, kenceng banget. Itu mempengaruhi mood secara saintifik juga udah teruji itu mempengaruhi mood kita gitu. Jadi orang itu akan ramah di musim panas, tapi akan dingin di musim dingin, itu benar gitu. Jadi itu kejadian gitu. Orang-orang tuh Belanda kalau saya lihat itu di musim spring, kalau lagi matahari kayak gini nih muncul-muncul, mereka menyapa dengan sangat senang, happy gitu. Jika itu musim dingin, mereka semua murung gitu. Pengennya bawaannya di rumah aja, nggak kemana-mana, jadi lebih stres dan lain-lain. Karena nggak bisa keluar juga, males gitu keluar rumah. Jadi teman sangat penting, tetap harus juga bisa bergaul dengan orang lain, peer group juga sangat penting. Kalau yang muslim gitu, ikut komunitas-komunitas muslim di kampus, itu juga sangat penting. Kebetulan di Delft itu komunitas muslimnya sangat aktif. Itu tempat saya bisa curhat banget itu sama teman-teman di sana, saling support gitu ya, kalau ada masalah. Apalagi kalau PhD ya, masalahnya loneliness terkait dengan riset kita yang sendirian itu jadi problem juga. Dan banyak PhD yang merasakan kesendirian itu, gitu. Bosen, jenuh, jadi nggak produktif itu banyak. Yang depresi, silakan teman-teman yang mau PhD, silakan di-search dulu betapa banyak juga PhD yang depresi, tapi cuma sebagai pembelajaran aja, agar kita lebih bersiap. Gitu. Nah, jadi itu nanti saya juga bisa cerita kalau ada yang tanya masa-masa adaptasi awalnya gimana, karena sempat juga shock juga dengan terkait dengan riset. Shocknya adalah dari proposal riset yang saya ajukan, ternyata apa yang saya kerjakan itu jauh berbeda. Kenapa jauh berbeda? Pembimbing saya pindah. Nah, itu ada skenario-skenario lagi yang nggak bisa diprediksi. Itu juga harus dengan pertemanan itu tadi, itu ternyata bisa menjernihkan pikiran kita. Oh ya udah, kalau supervisor pindah, kita ganti riset topik, kita coba approach pembimbing baru. Oh ya, akhirnya dengan berteman itu kita jadi lebih punya solusi gitu. Itu dulu, mungkin nanti kita lanjutin di tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bang Arif juga Bang Ali untuk sharingnya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Tapi izin nih Bang, karena di Jawa kan kita ini 11.30. Nah, 35 menit lagi nih, kita extend sampai 10.45 atau setelah 3 pertanyaan terjawab gimana Bang? Ini 11 kali. Ya, saya nggak masalah sih. 11. Mau sampai jam berapa? Masih pagi. Ya, enggak aja, enggak. Saya sih. Oke. Itu ya teman-teman. Sampai zuhur. Iya, sampai zuhur. Ya, nah sesuai sistemnya yang sudah kita sebutin di grup, nanti kenanya silahkan acungkan chat di room chat. Kalau mau bertanya, nanti unmute mikrofonnya dan langsung tanya kepada pembicara. Silahkan. Siapa dulu nih yang nanya? Ya, nunggu. Ada Arifa Amal. Silahkan Arifa. Unmute dan langsung tanya kepada pembicara. Boleh ditampilin nggak nih kalau memang ini supaya saya juga bisa lihat. Makasih Bang Ari dan Bang Ali atas sharing komprehensif banget. Mau yang terkait tadi sempat menyinggung academic writing ya. Ini sempat waktu untuk mau pengen di S2 di luar itu, dia tadi takut di bagian academic writing. Jadi waktu bikin skripsi itu juga cukup berjuang gitu. Nah, pengen nanya kira-kira tips buat kami nih supaya lebih siap menghadapi academic writing tuh seperti apa, sama yang kedua ketika abang-abang ini menghadapi kendala gitu ya, itu apa yang dilakukan? Terima kasih. Ini kendalanya di academic writing-nya? Iya. Oh, oke.
Ya, langsung jawab aja Bang. Boleh Bang Ari atau Bang Ali atau dulu. Ali tuh nulisnya kan banyak banget di Leiden. Ya, academic writing. Sebenarnya sampai sekarang pun saya masih belajar ya academic writing. Tapi memang pertama teman-teman udah harus mulai mulai dibiasakan membaca berita-berita bahasa Inggris, saran saya. Lebih advance lagi, mulai biasakan baca jurnal-jurnal bahasa Inggris, gitu ya. Kalau berita mungkin dia lebih populer ya penulisannya. Kalau jurnal dia lebih akademik. Tetap yang populer writing penting. Kenapa? Supaya menjaga alur gitu ya. Menjaga. Kadang-kadang kalau di academic writing itu kita karena sudah pusing duluan dengan vocabulary yang cukup advance, kadang-kadang nggak kebaca alurnya. Nah, penting juga kita tadi ya membaca berita-berita gitu ya, yang berita-berita bahasa Inggris, kemudian jurnal-jurnal bahasa Inggris itu penting banget. Nah, terus saran saya biasakan coba deh ya, mulai nulis di koran berbahasa Inggris. Gitu ya. Kalau bisa sebelum kuliah mulai itu teman-teman sudah bisa nulis di koran bahasa Inggris itu bagus banget. Saya kebetulan baru berani nulis di Jakarta Post malah ketika saya lagi kuliah di sana ya, Tapi kalau teman-teman bisa nulis lebih dulu gitu ya, beranikan diri aja itu lebih baik gitu. Dan selalu minta tadi Ari bener tuh yang Ari bilang. Kalau bisa kita punya mentor gitu ya. Mentor misalkan gini, kita bikin tulisan, tolong cekin dong tulisan saya nih gitu ya. Misalkan tolong cekin tulisan saya bisa di yang cukup lebih jago bahasa Inggris gitu kan. Itu bisa dicek gitu ya. Intinya kayak gitu. Latihan sih yang paling penting. Nulis itu kan gini, menulis ada dan yang selanjutnya banyak membaca gitu ya. Karena menulis itu adalah the next step of reading is writing. We cannot writing if we didn't have any reading materials in our head gitu kan, in our mind. Jadi membaca yang banyak, kemudian biasakan untuk nulis gitu. Jadi membaca itu penting untuk membaca bacaan ilmiah gitu ya, akademik yang akademiknya bagus itu penting untuk menunjang penulisan kita gitu. Terus sebenarnya gini, waktu saya ujian coursework di Eropa itu, teman-teman saya orang-orang di Eropa juga waktu ujian itu banyak bawa kamus gitu ya, bawa kamus ketika ujian nih kan kayak di hall olahraga gitu, ada kursi, mereka tuh bawa kamus Spanyol, Inggris, Itali, Inggris, karena memang banyak dari mereka juga sebenarnya kurang paham gitu ya. Di dalam ya istilah-istilahnya juga mereka juga nggak jago-jago amat bahasa Inggris walaupun banyak juga yang jago gitu ya, tapi ya jangan bosan untuk terus ngelihat kamus gitu ya dan cari verb vocabulary yang verb yang advance gitu ya. Biasakan kalau academic writing pakai konjungsi gitu ya, penting tuh pakai konjungsi, nggak ujuk-ujuk apa gitu kan. Jadi penggunaan therefore, moreover, nevertheless, hence, thus, gitu ya, dan lain-lain gitu ya, itu penting. Terus academic writing juga penting kita memahami analytical thinking gitu ya. Analytical thinking itu maksudnya gini, nggak cuma deskriptif. Nah, penyakit orang Indonesia kebanyakan sukanya deskriptif ya, penjelasannya tuh deskriptif. Deskriptif tuh gimana? Deskriptif tuh gini. Ya udah mendeskripsikan, ini kursi ini terbuat dari ini warnanya ini gitu, warnanya putih, warnanya apa. Beda kalau analytical thinking, kenapa kursi warnanya putih? Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan kursi ini berwarna putih. Pertama, yang ngebuatnya berkeinginan agar kursi ini bisa masuk ke dalam suasana apa. Yang kedua, jadi ada stepnya 1, 2, 3, 4. Akhirnya kemudian akhirnya menyimpulkan. Nah, ini yang penting nih. Nah, ini orang Indonesia ini sebenarnya secara umum sistem pendidikan kita tidak terbiasa untuk membuat tulisan-tulisan analitis gitu ya. Dulu saya punya masalah di dalam academic writing, even sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sudah berkurang.
permasalahannya adalah kadang kita nulis dalam bahasa Indonesia pun SPOK-nya tuh nggak benar gitu. Even nulis dalam bahasa Indonesia ya, gitu ya. Nah, makanya ini penting banget nih, gitu ya. Kita kan kalau tulisan bahasa Inggris itu kan berarti kan ada subjek, ada verb gitu ya. Ada verb-nya, gitu kan. Nah, ini penting nih untuk itu. Jadi kita perbaiki tata bahasa kita, kemudian boleh pakai Google Translate sekali-kali, tapi jangan langsung copy dari Google Translate, kontekstualisasikan dengan tulisan kita sih. Gitu sih, sisanya ya latihan, gitu sih. Oke. Tuh Ari lah yang lebih jago nih. Lebih jago kali. Ya sama, jadi itu masalah juga buat kita semua. Jadi Arifah jangan merasa bahwa aduh takut nih, itu problem untuk kita semua gitu, mahasiswa Indonesia. Pertama kita nggak biasa nulis ya, nggak dibiasain juga nulis. Jadi nulisnya, nah kalau di S3 tuh nanti ada lagi scientific writing. Jadi setelah academic writing nih, nanti kita masuk ke scientific writing, nulis yang untuk jurnal. Itu udah lebih advance lagi. Nah untuk academic writing, tadi sudah dijelaskan ya sama Ali, intinya adalah bahwa kan ini kalau saya cerita nih, kalau saya sekarang kan ada di S3, berarti saya udah mulai masuk ke scientific writing. Kalau tadi academic writing dari Ali, sekarang saya scientific writing. Jadi kalau di S3 itu saya kan ada pertemuan pekanan atau dwi pekanan sama profesor. Di pertemuan itu bimbingan lah istilahnya. Tapi di setiap bimbingan itu saya harus mengasih report draft paper. Jadi kalau penelitian saya itu sudah selesai, misalnya saya olah data dulu, bimbingan sama profesor olah data, 2 bulan setelah selesai olah data, atau ini, langsung, Ari draft siapin. Draft untuk conference ini, atau draft untuk jurnal ini. Ayo kita bikin. Udah, mulai setiap minggu saya bikin itu. Tahu nggak, kalimat yang, komen yang paling banyak ya dari profesor saya yang orang Belanda ini adalah, cuma sedikit katanya, tapi ini paling banyak. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Jadi, selalu ya, ada satu paragraf itu atau satu kata itu, what does it mean? Maksud kamu ini apa? Maksud kamu ini apa? Jadi setelah kita menulis pun pada saat kita baca bisa di satu paragraf. Kenapa sebelum di paragraf ini kalimat pertama kamu bahas A, di kalimat yang kedua kamu bahas B? Makanya kenapa Ali tadi bilang masalah conjunction itu sebenarnya kata transisi antar kalimat gitu. Itu sebenarnya memastikan ya kalimat yang kita tulis setelahnya itu nyambung dengan kalimat sebelumnya gitu. Makanya ada moreover, ada therefore, itu kan sebenarnya adalah sebuah kalimat penguat bahwa kalimat yang gue tulis ini masih nyambung loh dengan kalimat. Tapi jangan deskriptif. Nah, kalau di scientific writing tantangannya adalah apa? Satu, kita harus mengkritisi hasil riset orang. Jadi ini bukan lagi masalah kita mengkritisi gagasan atau konsep atau teori, tapi ini ada hasil riset orang. Ini kita kritisi bahwa hasil riset orang ini ada kesalahan atau ada hal yang kurang sempurna. Itu satu. Membuat tulisan yang menjustifikasi bahwa dia itu kurang sempurna, itu susah. Coba bayangin aja, kita membuat justifikasi. Ada A, B, C, dia salah, atau dia kurang tepat prosedurnya. Nah, kalau bedanya dengan scientific writing, itu sangat berbasis pada referensi. Jadi, justifikasi kita mengatakan bahwa dia salah, dia benar, itu betul-betul ada referensinya. Dan bahkan kalau di PhD itu, kenapa namanya adalah Doctor of Philosophy? Karena kita diharuskan untuk mengetahui filsafat ilmunya. Jadi ilmunya itu sejarahnya gimana, perkembangannya. Kenapa bisa jadi ada sejarahnya itu sampai sekarang itu orang berpikir kayak gitu. Itu orang yang pertama kali mikir dan keluarin ilmu itu kayak gimana berpikirnya. Nah itu yang menjadi challenge juga di scientific writing. Jadi kita itu mikir, kalau tadi Ali bilang analytical thinking, maka kita juga berpikir di sini philosophical thinking. Berpikir filosofis. Ilmu ini tuh asalnya dari mana? Kenapa orang itu bisa berpikir ini? Dan kenapa kemudian kita bilang bahwa itu salah, gitu, atau kita bilang itu kurang tepat. Setelah kita bilang itu kurang tepat, kita bikin solusi barunya. Ini loh menurut saya solusi baru seperti ini. Ketika kita bikin solusi barunya, kita justifikasi lagi. Ini loh seperti ini, seperti. Nah, dengan menjustifikasi, membuat justifikasi itu, nah itulah sebenarnya kemudian analytical, descriptive, thinking-nya juga harus jalan. Makanya tadi ada conjunction, terus juga selain conjunction, menggunakan kata hubung, kita juga bisa di scientific writing itu menggunakan kata-kata yang juga digunakan di sinonim dari kalimat sebelumnya. Jadi jika kalimat sebelumnya misalkan kita berbicara tentang misalnya banyak sekali orang Indonesia yang ingin kuliah di Belanda disebabkan oleh beberapa hal. Nah itu kan satu kalimat tuh.
Ketika misalnya kita mau masuk ke kalimat berikutnya, hal-hal tersebut gitu, atau orang Indonesia kebanyakan ingin, nah itu kita bisa menggunakan beberapa kata yang juga diikutsertakan di kalimat sebelumnya untuk menjelaskan argumentasi. Nah, jadi sebenarnya satu hal yang saya juga dapatkan, ini untuk conclusion juga, ketika academic writing, saya juga punya teman yang saya juga kaget dia ketika harus menulis. Dia orang kedokteran di University College London. Ketika dia nulis esai, itu dia dapat nilainya tuh F, fail gitu, nggak lulus. Dapat fail. Dia bahkan sampai kemudian datengin kayak Ali tadi, datengin dosennya. Dia bahkan bilang kayak gini ke dosennya, tolong ajarkan saya untuk bisa menulis, walaupun cara ngajarinnya itu seperti ngajarin anak SD. Dia sampai bilang kayak gitu. Dan ternyata di luar dugaan, dosennya mau ngajarin gitu. Wow. Jadi jangan takut juga buat minta gitu. Memang kalau misalnya kita belum bisa, kemudian saya belum minta, tolong ajarin saya yang Anda maksud dengan esai yang bagus itu kayak apa. Tolong saya diajarin. Akhirnya dia ajarin. Jadi jangan takut juga gitu. Aduh, fail. Datengin aja dosennya, saya belum bisa, tolong ajarin saya, dia ajarin, kita coba lagi. Itu juga menjadi bukti bahwa kita tuh pengen maju gitu. Dan bahkan walaupun belum sempurna, itu menjadi penilaian tersendiri untuk dosennya, oh anak ini pengen maju, dinaikin juga nilainya gitu. Nah, jadi itu juga yang saya bilang ke profesor saya dulu, Prof, saya nggak bisa nulis bagus. Itu profesor saya bilang, oke, kita step by step. Step pertama kamu, sampai nulis title aja tuh saya dikritisi habis-habisan. Kamu bikin title aja salah, aduh, nulis title aja, baru title dulu. Kata profesor saya, ini kamu kalau orang baca tulisan kamu, dari title kayak gini udah gak nafsu, gimana baca bawahnya gitu. Nah, itu tapi kalau kita nggak kebal perasaan gitu ya, tebal perasaan kan, aduh, udah deh gue nggak lulus nih, kelar deh gitu. Iya bener tuh, bener. Aduh, kelar deh gue. Tapi ternyata ada maksudnya. Kenapa aku maksudnya kayak gini? Aku pengen kamu bagus, orang tuh tertarik, berminat bacanya. Gitu. Karena kalau kita S3 di Belanda, pembimbing kita itu biasanya reviewer jurnal. Gitu. Jadi dia itu yang suka nge-review jurnal. Ntar pembimbingnya ahli tuh saya yakin tuh, reviewer juga tuh. Jadi kalau mau submit jurnal, itu kan otomatis kita di-review sama reviewer jurnal yang notabene pembimbing kita. Udah diacak-acak dulu. Dah, pokoknya itulah. Paling banyak, tenang aja. Saya, ahli itu ngerasain lah, pokoknya ketika orang baca tulisan kita, what does it mean? Apa sih ini artinya? Lo ngomong apa sih? Gitu. Kagak ngerti gue. Gitu. Itu lumrah. Nambahin yang Ari ya? Sorry, udah beres belum? Udah. Sorry. Makanya tadi saya bilang, biasa jadi basis bahasa kita, bahasa Indonesianya kita juga dalam konteks penulisan belum benar. Anggap nggak ya? Jadi kadang-kadang kita nulis kan, menurut kita bagus-bagus aja, tapi kalau kita kasih ke dosen bahasa Indonesia ataupun pengajar bahasa bisa jadi juga, ini mana nih subjeknya, predikatnya, gitu kan, biasa gitu-gitu. Nah, sama bahasa Inggris juga, gitu kan, gimana kayak gitu. Nah, penting, tadi Ari nyampein juga bener tuh. Saya waktu sebelum ketemu dosen saya orang Itali itu, wah, saya kayaknya ibaratnya stres ya, kayak saya dikasih nilai jelek banget. Terus saya bilang, saya persis sama yang dilakukan temannya Ari tuh, coba dong nih ajarin saya nih gimana ekspektasi kamu nulis esai itu, nulis esai yang kayak gimana sih? Dijelasin detail. Mungkin kan orang Itali kan ibaratnya gini lah, orang Itali itu kalau saya selalu ngasih bukan stereotyping ya, ini mohon maaf kalau misalnya orang Itali itu mirip orang Batak gitu ya, ngomongnya keras, sebenarnya nggak marah gitu, sebenarnya nggak marah gitu, dia lagi nggak marah, cuma kadang-kadang saya baperan aja gitu sama orang Itali. Kamu gimana sih kan? Kalau sering nonton Liga Itali gitu ya, Liga Itali yang kayak gini. Nah, saya menghadapi itu pembimbing saya digini-giniin sama pembimbing saya tuh sama supervisor saya di Itali. Jadi ya kayak gitu, jangan ragu untuk nanya gitu. Tapi starting from the basic semuanya, wah jadi harus gini, pokoknya mulai aja, udah belajar gitu aja sih. Siap, mantap. Oh iya, tambahan dikit lagi. Oke. Perkaya vocabulary juga. Jadi vocabulary di academic writing itu ada derajatnya. Jadi kalau misalkan kita ingin menunjukkan, misalkan ada kosakata explain sama exemplify, itu kan sebenarnya sama-sama artinya menjelaskan. Nah, tapi exemplify itu ternyata menjelaskan dengan contoh. Nah, itu ada kata-kata kayak gitu. Pokoknya banyakin vocabulary juga. Itu salah satu cara. Yap. Makasih banyak, Bang. Ya. Makasih Kak Rifa. Lanjut pertanyaan kedua. Rafli, saya usul.
kumpulin aja dulu jadi 3 pertanyaannya. Jadi takutnya kalau menjawab satu pertanyaan terlalu panjang, jadi kita bisa 3 pertanyaan langsung supaya banyak yang kebagian pertanyaannya gitu. Karena udah ada yang nanya. Langsung kumpulin aja dulu jadi 3 pertanyaan. Oke. Silahkan siapa nih? Kak Umi Nur Afini Wijayanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih juga Mas Ari dan Mas Ali udah menjelaskan sharing-sharingnya terkait dengan studinya di Belanda. Jadi ini saya ada pertanyaan untuk Mas Ari dan juga Mas Ali. Jadi yang pertama untuk Mas Ari ya. Kan Mas Ari ini kan dosen ya di FTUI ya. Nah, dari masa Mas Ari jadi dosen terus apply ke S3 itu berapa lama sih ininya persiapannya, terus apa saja yang harus disiapkan? Nah, terkait dengan risetnya, apakah risetnya itu berkaitan dengan yang riset dari S2? Karena kan kebetulan ini saya juga dosen Mas, tapi dosennya saya di bawah Kemenak dan itu berkaitan dengan pendidikan. Nah, berarti kan maksudnya kan mungkin bisa sharing-sharing kira-kira apa ya yang bisa diberikan ke saran buat saya nih, karena saya juga masih dosen baru gitu, masih baru setahun ini jadi dosen. Tapi punya apa ya istilahnya tujuan juga mau kuliah di luar negeri biar istilahnya kan sudah S1 S2 di luar negeri, jadi pengen punya broaden the knowledge lah istilahnya, memperluas pengetahuan dan pengalaman seperti itu. Mungkin bisa dikasih saran-sarannya untuk yang masih muda seperti saya, maksudnya dosen muda gitu, untuk lebih istilahnya semangat lagi untuk mencapai S3-nya nanti. Insyaallah misalnya di luar negeri seperti itu. Di UIN. Oh, di UIN. Ya. Nah, untuk Mas Ari ya. Nah, kalau untuk Mas Ali kan di Belanda pernah jadi sekjen PPI ya. Mungkin ada nggak Mas relasi yang di sana mahasiswa Indonesia atau international student-nya yang ada basicnya tuh di bidang education gitu. Karena selama ini kan mulai dari tahun kemarin sih saya coba cari gitu kan terkait dengan universitas-universitas yang berkaitan dengan education itu, terutama untuk biologi ya. Karena ini saya biologi, pendidikan biologi seperti itu Mas. Itu agak susah, agak apa ya istilahnya mencarinya itu agak mengalami kesulitan seperti itu. Nah, mungkin ada nggak Mas trik-triknya untuk mencari istilahnya universitas yang punya program ke education-nya? Mungkin ada relasi mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di Belanda yang bidangnya di education seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari dulu lah. Oke. Ya baik. Iya, tunggu dulu ya. Tiga dulu ya. Kak Kurniawan Adi Kusma. Ya. Oke, silakan Kak. Iya, selamat siang, makasih informasi kesempatannya. Saya mau tanya sama ke Bang Ali dan Bang Ari, kalau untuk kesempatan yang short course di Belanda itu, saya bisa lihat-lihat di websitenya apa. Lalu biasanya kalau short course itu kebanyakan ada yang full, parsial atau bayar sendiri ya, karena posisi saya sekarang kan sudah menjadi kerja di kantoran ya, jadi lebih ingin punya short course di bidang ilmu terapannya. Gitu sih Kak. Yap. Oke. Ya, mau satu lagi bagaimana Bang? Atau 2? 3 aja, satu lagi aja. Boleh deh. Boleh satu lagi nggak? Kalau yang S3 Applied Science itu ada atau enggak ya di Belanda? Makasih. Oke, siap. Makasih Kak Kurniawan Adi. Lanjut Kak Aulia Nataningsi ada? Ada. Oke, siap. Lanjut Kak. Silakan. Ada. Halo. Aduh ini. Ini ada yang speakernya ini kayaknya ya. Boleh di-mute dulu. Kalau di-mute Bang? Ya, sudah. Oke, siap. Ya, Bang. Ya, makasih Bang Ari dan Bang Ali atas sharing-sharingnya. Saya punya 2 pertanyaan. Jadi beberapa teman saya udah selesai nih di luar Sorry, agak putus-putus.
tapi habis mereka lulus kuliah, mereka sekarang jelas gak Bang? Iya, coba. Jadi pertanyaan pertama, jadi beberapa teman saya udah selesai nih S2 di LN maupun DN. Nah, tapi mereka itu habis selesai kuliah, clueless untuk cari kerja. Jadi benar-benar kayak nggak tahu gitu. Bahkan mereka jadi apply posisi yang sebenarnya dia butuhnya cuma ilmu S1 gitu. Nah, apa sih persiapan dari Bang Ari dan Bang Ali untuk menghadapi hal tersebut waktu habis lulus S2? Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kan punya goals juga untuk jadi dosen. Ada nggak Bang tips and tricksnya gitu biar kalau misalkan kita apply untuk dosen habis S2 bisa lancar gitu. Misalkan kayak publikasi ilmiahnya ada minimal berapa, networking ke dosennya harus kayak gimana ataupun ke kampus tujuan gitu. Terima kasih. Oke. Silakan Bang jawab. Gimana nih jawabnya? Yang tadi yang pertanyaan pertama itu kalau saya nggak salah itu berapa lama dari Bang Ari dosen ke S3-nya? Oke, Mbak Umi ya tadi ya yang pertama. Jadi kalau saya persiapan dari dosen pertama itu saya masuk di 2015 dosen, terus apply beasiswa dan apply di 2018. Jadi kira-kira ada sekitar 4 tahun ya, 3 sampai 4 tahun persiapannya. Jadi saya punya waktu 2 tahun untuk ngumpulin portofolio, riset, terus kemudian mempersiapkan S3 di tahun 2018. 2019 dapat beasiswanya, terus kemudian 2019 kemarin berangkat sampai saat ini. Jadi kurang lebih 2-3 tahun. Nah, cuma gini, PhD itu sangat personal experience banget, jadi nggak bisa digeneralisir sama sekali. Jadi ini akan tergantung nanti dengan pembimbing dari Mbak Umi juga. Ada pembimbing yang memang mensyaratkan kamu butuh kita menunjukkan bahwa kita itu punya skill riset dan punya hasil riset sebelumnya itu ada. Ada juga yang santai kok gitu. Udah nggak apa-apa, kamu masuk aja ntar kita bisa belajar bareng. Ada. Jadi tipe pembimbing itu juga macam-macam. Nah kebetulan saya sebelum saya apply itu saya kan ikut acara-acara seperti ini, terus kemudian ngumpulin berbagai macam tips dari yang sudah doktoral duluan. Mayoritas mengatakan bahwa kalau bisa, kan kita kan ketika apply ke profesor itu kan pakai CV gitu. Nah, di CV kita itu salah satu cara untuk menjual tanda kutip itu adalah dengan publikasi yang sudah kita buat. Karena kan kita mau menjadi periset di situ. Intinya kan kita ini kan berkompetisi nih untuk mendapatkan posisi PhD gitu. Nah, sehingga gimana caranya kita biar bagus kan di mata profesor. Nah, salah satu caranya adalah yaitu, anak ini sudah punya publikasi ini, bisa dicek publikasinya, bisa dibaca langsung sama profesornya, sehingga profesornya menyimpulkan, oke, anak ini setidaknya sudah punya pengalaman menulis. Gitu. Kenapa saya bilang saya butuh itu? Karena saya S2-nya itu dari dalam negeri. Gitu. Saya nggak cuma sih, maksudnya, alhamdulillah saya dapat S2, tapi memang saya tidak S2 lagi di luar negeri. Saya tidak tahu academic writing bahasa Inggris pada waktu itu, jadi saya kayak skip gitu kan, jumping langsung ke S3. Nah, di situ saya ingin ngasih tahu juga ke profesor, Prof, saya juga belajar nulis loh, walaupun saya juga nggak S2 di luar negeri gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dapat. Jadi kurang lebih itu caranya. Ada yang keskip nggak pertanyaannya? Apalagi kira-kira? Untuk yang Bang Ari, yang Bang Ali sih, yang tadi untuk yang pendidikan. Ari nggak jawab semuanya dulu? Mau langsung semua? Ya, atau gimana? Udah. Terus tadi ada short course dan infonya di mana, terus sama apply science untuk S3 Belanda, apply science. Sorry. Ini kalau yang short course ya tadi ya? Oke. Jadi short course itu macam-macam dari 2 minggu sampai 12 minggu. Biasanya kalau di musim panas gitu. Nah, cuma memang informasinya ini sangat sedikit, cenderungnya sangat sedikit dan berubah-ubah tiap tahun. Karena tergantung short course apa yang akan kita ambil. Dan apakah tiap kampus itu akan buka short course-nya gitu. Karena TU Delft misalnya, short course itu dibuka itu nggak dalam bentuk yang rutin. Jadi bisa jadi tahun ini buka, tahun depan enggak. Jadi emang sangat eventual banget dan harus rajin-rajin cari info. Nah, kalau misalnya kita udah dapat short course yang mau kita apply, nah kita bisa apply ke beasiswa yang seleksinya tuh mirip sama Stunet. Jadi Stunet itu menyediakan beasiswa untuk short course itu. Jadi salah satu divisi subnya itu adalah untuk short course. Jadi bisa dicoba di sana. Itu untuk short course. Kalau untuk yang applied PhD, ada
kalau di kita itu di apa namanya engineering, bidang engineering itu ada bukan PhD namanya, tapi PDeng, Professional Doctor of Engineering. Nah, kalau PDeng ini lebih cenderung ke proyek lapangan. Kalau PhD itu lebih cenderung ke konsep dan teori. Itu yang membedakan. Jadi kalau PhD itu kita belajar bagaimana sejarah ilmu, bagaimana kita mendeduksi ilmu, bagaimana kita mengkritisi keilmuan, bagaimana kita memberikan solusi atau analisa kritis yang baru. Itu lebih PhD. Kalau PDeng itu project di lapangan, case study di lapangan, bagaimana ketika misalkan kita menerapkan metode tertentu di lapangan, hasilnya seperti apa. Nah, itu nanti biasanya hasil akhirnya itu report gitu. Bukan disertasi ilmiah yang seperti PhD gitu. Itu yang kedua jawabannya. Oke, terus apa lagi? Yang kurang paham sih yang ketiga. Tadi saya catat nih yang Aulia nih, lulusan S2 banyak yang cari kerja pada akhirnya. Lulus. Terus tips and trick jadi dosen. Oh iya siap. Oke, pertama, jadi gini, saya punya prinsip dalam hidup sekolah formal setelah S1 tentunya. Sekolah formal yang kita lanjutkan setelah S1 itu harus mendukung karir kita secara strategis gitu. Jadi memang saya menyarankan secara personal, kalau bisa kita berkarir dulu, memang memutuskan untuk berkarir. Kecuali kalau misalnya mau jadi dosen dari awal. Kalau dari dosen dari awal, kita bisa minta ke kampus kita untuk misalnya jadi asisten, PDKT dengan dosen-dosen di sana, terus kita bilang bahwa kita berminat jadi dosen di situ sambil kita S2. Karena kalau dosen kan minimal S2 gitu ya. Tapi kalau untuk yang sebagai profesional, yang tadi kan dibilang juga sama yang bertanya bahwa mereka clueless karena apa? Biasanya para pencari pembuka lamaran kerja itu hanya membutuhkan S1. Dan mereka nggak mau menggaji orang S2 karena secara undang-undang untuk yang pendidikannya lebih undang-undang atau enggak, nanti Ali yang bisa benerin. Kalau pendidikan lebih tinggi ya, logikanya kan harusnya dibayar lebih mahal gitu. Nah, mereka sementara berpikir ngapain saya harus bayar lebih mahal orang S2 kalau mereka belum punya pengalaman kerja misalnya. Padahal yang dibutuhkan adalah pengalaman kerja dulu yang lebih banyak gitu. Nah, sehingga jangan kita ini pribadi saya ya, saran pribadi. Jangan pernah sekolah di luar negeri karena gengsi. Jadi karena orang-orang sekitar gue semuanya pada kuliah ke luar negeri, gue juga ikutan No, your life should be planned wisely and strategically. Jangan buang-buang waktu gitu. Kalau sampai dalam titik bahwa di perencanaan hidup kita butuh kuliah, ambil. Gitu. Saya sama Ali, mohon maaf, kita kuliah itu memang kita juga butuh. Karena secara karir akademik, kita juga untuk bisa memberikan impact yang lebih besar di karir kita harus kuliah lagi, formal. Itu nggak bisa ditawar. Gitu. Tapi untuk profesi yang lain, nggak harus kayak kita. Gitu. Jadi, prinsip saya adalah, yang harus dijaga, kita itu harus selalu bertumbuh secara ilmu dan secara impact. Tapi apakah harus kuliah di luar negeri atau enggak, itu bukan satu-satunya jalan. Tapi kalau kasus saya sama Ali, kuliah di luar negeri dan formal, itu satu-satunya jalan untuk memberikan impact yang lebih besar dan lebih luas gitu. Karena itu kasus kita sebagai dosen di UI. Gitu. Jadi gitu ya, jadi plan your life strategically and wisely. Jangan buang-buang waktu. Kalau kuliah menurut kalian gak penting, ya jangan dilaksanain. Sampai kemudian memang aku butuh nih untuk mengembangkan diriku agar impactku lebih besar. Gitu. Terus dosen tadi tentang dosen. Tips and trick dosen. Oke. Ini tips and trick di departemen saya. Jadi setiap pasti ada politiknya lah gitu. Ada politiknya, ada tips and trick dan ada strateginya. Di FHUI saya juga yakin ada politik-politiknya untuk bisa pendekatan gitu ya. Jadi kalau di saya sejak mahasiswa memang saya sudah mendekat ke salah satu laboratorium gitu. Salah satu laboratorium di mana pada waktu laboratorium saya menawarkan diri jadi aslab. Jadi asisten lab. Kemudian dari asisten lab itu saya bantu-bantu beliau, kemudian beliau jadi pembimbing saya. Alhamdulillahnya jalannya adalah ketika saya lulus, beliau jadi kadep, kepala departemen gitu. Nah, kepala departemen ini punya kuasa untuk mengangkat dosen gitu. Nah, di situ saya kemudian bilang ke pembimbing saya yang jadi kadep pada waktu itu, bisa nggak saya bantu beliau untuk jadi asisten dosen atau jadi dosen muda? Beliau bilang, bisa, kita lagi butuh juga. Alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi memang kita nggak datang serta-merta, datang ujuk-ujuk gitu, nggak dikenal, terus daftar gitu. Nah, itu
Kalau di kasus kampus saya gitu. Dan seringkali juga jadi pertanyaan, ini juga sedikit tips ya, terkait kalau mau jadi dosen tetap. Nah, ini kalau mau jadi dosen tetap. Kalau yang tadi itu dosen kontrak. Kalau mau jadi dosen tetap, ini jalannya lebih panjang. Yaitu kita harus ada tesnya, ada wawancaranya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya nih, ini tolong saya dikoreksi kali kalau saya salah. Kampus-kampus negeri biasanya tanda kutip masih melakukan diskriminasi kalau misalnya tidak, apalagi yang favorit, kalau yang daftar itu tidak dari alma maternya sendiri. Jadi misalnya tanda kutip ada kampus yang lain nih X gitu daftar ke UI gitu, terus diwawancara, kamu kenapa nggak daftar di kampusmu aja? Gitu. Emang kenapa kamu harus sampai ke UI misalnya gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat lumrah banget. Tapi bukan berarti ini menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan sama sekali. Tapi ini hanya case by case. Jadi kalau di kasus kita di kampus saya UI, FT itu yang paling banyak direkrut itu 2 alma mater. Kalau nggak UI, ITB. Nah itu. Jadi karena kita juga masih mempertimbangkan ITB kan secara teknik lebih tinggi ya kalau dari FT UI. Jadi UI, ITB, UI, ITB, UI, ITB itu aja. Nah, alma mater yang lain itu cenderung agak sulit gitu. Jadi itu juga. Tapi tesnya gimana? Apakah orang dalam itu pasti akan diterima? Enggak juga gitu. Jadi tetap ada tes formal. Kita dipermudah karena kita udah dikenal, tapi kalau kita nggak lolos tes akademik, nggak lolos tes bahasa Inggris, ya nggak lolos juga. Jadi tetap tesnya sebagai dosen tetap real, tinggal masalah kita dikenal atau enggak aja. Nah itu masalah dikenal atau enggak, like and dislike, itu mau gimana pun masih ada di lingkar akademik, gitu, di departemen saya juga. Itu. Oke, mantap. Ya. Silakan Bang Ali. Oke, makasih Ari. Tadi Ari udah banyak menjawab juga ya. Dari Umi tadi ya, Umi ada nggak relasi universitas yang kampus pendidikan di Belanda? Jadi rata-rata memang kalau sebenarnya kalau Umi bisa googling lebih lanjut, jadi ini saya barusan googling gitu ya kan. Kalau di Leiden tuh biasanya masuk ke Faculty of Social and Behavior gitu ya. Faculty of Social and Behavior ini jadi itu ada tentang nih saya coba lihat itu ada MSc Education and Child Studies ini di Behavior and Social Science, di Groningen ada Ethics of Education, ada Science Education and Communication di Utrecht University, Youth Education Society, banyak. Tinggal di cari tahu lebih lanjut aja infonya. Saya pikir kayaknya sih ada ya teman saya yang ngambil education, nanti saya coba cek lagi. Rata-rata di Belanda itu nggak tahu, Ari mungkin bisa koreksi kalau saya salah ya, nggak ada kayak misalkan kampus yang konsentrasinya hanya pendidikan, kayak misalkan kalau di Indonesia kan ada UNJ yang fokus pendidikan. Seingat saya Belanda nggak ada ya Ria? Kalau gitu. Untuk university nggak ada, biasanya nggak ada. Dan benar berarti. Tapi biasanya di kampus-kampus di Utrecht, di kampus-kampus umum ya, sepemahaman saya kalau TU Delft, TU Eindhoven itu nggak ada yang khusus pendidikan doang, seingat saya, ya nggak sih? Nggak ada ya. Kalau di Leiden ada tuh di Faculty of Behavior and Social Science. Utrecht ini kan kampus-kampus umum ya, kampus-kampus research, tapi tidak menspesifikasikan dirinya menjadi kampus teknik, gitu ya. Kalau TU Delft, TU Eindhoven itu kan kampus-kampus teknik gitu ya. Namanya Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven. Nah kalau di itu banyak tuh di mana di Groningen, di Leiden, di Maastricht, Rotterdam juga ada kalau teman-teman. Ini saya bakal share buat Umi di chat room link yang saya barusan Google nih buat Umi. Tuh, Final Masters tuh ya, saya nanti bisa dicari di situ. Banyak teman-teman bisa cari di situ ya. Terus pertanyaan Kurniawan, short course bisa dilihat di mana? Short course tuh tadi Ari udah ngejelasin, intinya lihat di kampusnya. Satu, baru pendanaannya biasanya via gue jadi lupa sih, apa sih Stunet itu? Novik Neso, astagfirullah. Novik Neso, nah pendanaannya via Novik Neso.
bisa parsial, bisa full funded sebenarnya Mas Kurniawan. Jadi bisa parsial, bisa full funded, tergantung. Tapi memang sebenarnya pasca keberadaan LPDP, Nufik Neso itu cutting budget buat Indonesia sebenarnya. Ya, betul. Itu cutting budget lumayan banyak. Biasanya dulu Stunet itu bisa sampai 100 gitu, sebelum ada bisa sampai berapa gitu. Sekarang cuma 30, seingat saya. Cuma 30, nggak tahu angkatan istrinya Ari berapa tuh satu angkatan? 31 angkatan istri. 31, ya pasti nggak beda jauh lah. Awalnya 100, kemudian dipotong 60, 100 dipotong 80, potong 50, potong jadi 30. Jadi karena mereka ngeliat, udah ada LPDP nih, jadi mereka kebanyakan cutting budget juga gitu. Jadi memang agak sering cukup kompetitif. Nah, untuk short course bisa jadi mereka malah banyak fokuskan ke short course. Saya ada teman waktu ketemu ngambil short course di beberapa kampus itu di Belanda gitu. Biasanya ada yang full funded, ada fully funding, dan ada juga partial funding gitu ya. Tinggal dicari tahu. Kalau S3 Applied Science tadi Ari udah ngejelasin ya. Tapi saya sebenarnya selainnya Ari, kalau Ari nggak ngejelasin tadi itu ada apa? Doctor of Engineering. PDN itu ya. Iya. Sehingga saya kalau Applied Science itu rata-rata nggak ada ya. Kecuali mungkin tadi yang Ari, saya mungkin pengetahuan saya cukup terbatas gitu. Sepemahaman saya sih belum ada, tapi kalau yang Ari tadi bilang ada, berarti ya ada gitu. Tapi kalaupun ada biasanya cukup jarang sih sebenarnya kalau Applied Science, karena saya kebetulan teman-teman saya orang Belanda, saya punya teman orang Belanda cukup dekat, dan Turki juga. Saya nanya pada mau PhD-nya nih gitu kan, enggak, S2 aja. Karena di satu sisi rata-rata untuk terapan di mereka cukup S2 dan course aja selesai gitu. Kalau emang mau profesional ya, nggak menitikan itu sebagai researcher, dosen atau gitu. Itu untuk Aulia terus S2 cari kerja. Nah ini saya selalu bilang. Jadi tadi Ari udah bilang ya, jangan sampai cari S2 cuma buat karena yang lain ada foto di luar negeri, gue juga pengen ikut foto di luar negeri. Ya emang sih itu bisa jadi motivasi, tapi coba cari motivasi lainnya yang lebih jelas gitu ya. Kalau emang mau profesional, lebih baik memang cari kerja dulu, gitu ya. Cari kerja, mau jadi PNS, mau jadi apa, baru at certain point, udah 3 tahun, 4 tahun kerja, baru silahkan cari untuk. Menurut saya tetap penting juga untuk bisa kuliah lanjutan gitu ya di dunia kerja, karena menentukan kualifikasi dan kompetensi gitu ya. Dan biasanya memang tadi seperti tadi Ari bilang, sebenarnya itu aturannya nggak di undang-undang, ada aturannya, cuman lebih nggak di undang-undang sih. Memang biasanya itu digaji lebih banyak. Cuman balik lagi kalau profesional biasanya yang dihitung itu pengalaman gitu. Pengalaman 3 tahun dulu, 4 tahun dulu kerja di dalam negeri, kemudian memilih keluar. Saya banyak punya teman akhirnya kayak gitu ya. Lama kerja di Astra, di mana gitu ya, di Toyota, di mana. Kebetulan ada teman dia udah lama kerja di situ 5 tahun, kemudian S2 bareng, kemudian pulang, akhirnya cari kerja lagi di tempat yang lain. Akhirnya selain dia bisa menjual pengalaman dia dulu, dia juga bisa menjual bahwa gue juga udah S2 loh, selain gue punya pengalaman sekian tahun, gue juga udah S2. Itu jadi S2-nya itu jadi nilai tambah gitu. Kalau nggak punya pengalaman sama sekali, kalau di dunia profesional S2 itu nggak, ibaratnya nilai tambahnya sangat sedikit lah gitu ya, nggak terlalu signifikan gitu. Jadi penting seperti yang tadi Ari bilang, plan your life gitu ya, strategically and wisely. Itu saya fully agree ya untuk itu. Nah, karena banyak tuh dulu lulusan LPDP yang mau pengen begitu lulus langsung S2 rata-rata akhirnya kesusahan cari kerja juga. Saya paling nggak suka nih kalau misalkan udah ada nih lulusan LPDP, ini mohon maaf nih ya. Lulusan ada LPDP baru lulus, saya pernah mengkritiki secara terbuka hal ini gitu ya. Tiba-tiba ada yang nanya, waktu direktur LPDP masih Pak Eko. Nanya Pak Eko, gini kalau saya mau balik keluar ke dalam negeri gimana caranya? Saya nggak bisa cari apakah ada jaminan kerjaan buat saya, bla bla bla. Lah, pengen saya agak emosi juga tuh mungkin. Lah lu dulu ngapain nulis esai panjang-panjang kalau kalau nulis esai ini itu rencana studi mau gimana kalau ujung-ujungnya nggak bisa tentuin ini malah minta kerjaan gitu. Harusnya bisa nyari kerja sendiri dong gitu. Nah ini penting juga gitu ya, jangan sampai bagus punya motivasi pengen kuliah di luar negeri, tapi lebih paling utama itu tentuin dulu karir mau kemana. Kalau mau jadi akademisi ya emang harus S2 gitu, emang harus S2 gitu dalam waktu dekat.
Walaupun menjadi akademis kayak Ari tadi bilang, Ari juga kan butuh waktu, saya juga butuh waktu. Saya masuk kampus 2014 jadi asisten dosen. 2014 saya masuk. Ya itu juga kan ada waktu setahun setengah sebelum saya mulai PhD, sebelum saya mulai master gitu ya. Ari ada waktu sekian tahun untuk sebelumnya bahkan di UI dulu S2-nya. Jadi ini semua tetap aja kalaupun di kampus butuh acceptance. Nah ini lanjut ke pertanyaannya Aulia yang kedua ya. Jadi saya selalu bilang bahwa seperti yang seperti tadi udah dijelasin sama Ari, untuk jadi dosen itu secara umum butuh dua hal, cultural acceptance and capabilities acceptance gitu. Ini penting, yang utama malah sebenarnya dua-duanya penting, tapi cultural acceptance kayaknya cukup penting gitu ya. Lebih penting lagi, kenapa? Karena banyak yang pinter-pinter gitu ya, capabilities-nya jago-jago, tapi secara kultural di kampus-kampusnya, di jurusan-jurusan tidak diterima, itu juga akhirnya out juga, nggak dapet. Makanya penting buat, kayak tadi Ari bilang ada politik-politiknya, ya wajar lah, bagaimana caranya mendekati dosen, jadi asisten dulu, apa gitu, jadi step by step seperti itu. Jadi kejar cultural acceptance, kemudian capabilities acceptance. Kalau udah diterima secara kultural, tapi ternyata capabilities-nya yang nggak bisa juga, gitu. Jadi tantangannya di situ, gitu. Cultural acceptance dan capabilities acceptance. Cultural acceptance kita baik, kita dekat dengan dosen yang mau ngebawa kita, terus apalagi kita punya kapabilitas, bisa kuliah S2 di dalam negeri ataupun di luar negeri, kemudian lanjut S3, itu baru bisa. Dan banyak juga capabilities acceptance ini termasuk tes formalnya ya, tes jadi dosennya gitu. Kan ini kan menunjukkan capabilities, bisa nggak nih ikut tes formal ini. Nah ini penting juga untuk menunjukkan, oh udah dapet cultural capabilities juga tunjukkan. Gitu sih. Sebenarnya seperti itu. Setuju banget. Ya itu. Udah ya? Udah kali ya Bang? Siap. Kalau saya sih mau ada itu Mas, kata-kata penutup dari Bang Ali juga Bang Ari. Bang Ali dulu lah. Ya, penutupnya gini. Pertama, seperti tadi disampaikan ke Aulia ya, penting kita, ini kan masalah studi abroad ya, studi di luar negeri. Sebelum menentukan kita mau kuliah ke luar negeri, kita penting untuk menyusun rencana hidup kita dulu, mau ngapain. Gitu ya. Rencana hidup mau ngapain, mau jadi apa. Terus selalu, kalau saya sih selalu niatkan ini semua untuk ibadah ya, selalu niatkan ibadah untuk mendapatkan ilmu dan lain-lain. Saya sebenarnya mengencourage teman-teman either S2 ataupun S3-nya untuk bisa keluar negeri gitu ya. Kenapa? Karena justru saya nggak mengencourage sebenarnya kalau mau S1 di luar negeri gitu. Sebenarnya sejujurnya kalau memang ada yang mau berkarir di Indonesia, karena lebih baik S1 di dalam negeri, S2 atau S3 di luar negeri. Di satu sisi S2 S3 di luar negeri itu bisa membuat pikiran kita lebih open mind, lebih bergaul dengan banyak pihak, tahu berbagai macam hal lah ya, yang dia tidak bisa di cover di dalam negeri. Teman-teman bisa kuliah kehidupan juga di sana sebenarnya gitu ya, kuliah kehidupan gimana jadi minoritas di Belanda gitu, walaupun di Belanda banyak muslim juga gitu kan, gimana caranya bisa gitu. Tapi intinya sebelum itu semua adalah plan your life strategically and wisely seperti yang tadi Ari bilang gitu ya. Supaya nanti nggak ngerasa udah lulus S2 tiba-tiba bingung, udah lulus S2 nih, mau kerja, terus mau nerima gaji, gue nggak bisa nih, terus ada bosnya mau apply kerja di pengalamannya kurang, tapi mau ngambil kerjaan itu thanksin karena gara-gara gue udah S2 tapi kok gajinya semakin. Nah ini karena tidak ada plan yang baik di awal. Mungkin niatkan semuanya untuk ibadah, bukan niatkan untuk hal-hal yang lain. Nah, di bulan Ramadan ini juga ya, mudah-mudahan nih yang ingin S2 keluar negeri, S3 keluar negeri, doa-doanya diijabah nih di 10 malam terakhir gitu ya, bisa melanjutkan mimpinya gitu, S3 keluar negeri. Nah, itu sih yang paling penting. Jangan lupa kalau memang kita punya cita-cita, kan ibaratnya gini mungkin ya, mau S2, S3 di luar negeri, selain tadi punya planning, ini kan jadi impian ya buat banyak orang, ya otomatis
minta doa sama orang tua, sama ya berdoa, banyakin sedekah gitu ya. Saya sih mikirnya ibarat gini, banyak yang lebih pantas kayaknya untuk kuliah di luar negeri dibanding saya, tapi Allah memberikan kesempatan ini sama saya, mungkin bukan karena kepintaran gitu ya, tapi karena faktor-faktor lain, doa orang tua pastinya gitu ya. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi stepping stone untuk bisa berkontribusi lebih lanjut, lebih baik buat masyarakat. Itu sih. Lanjut Bang Ari. Oke, baik, ini melanjutkan dari Ali tadi yang sudah menyampaikan bahwa ketika teman-teman di sini sudah memutuskan secara strategis dan juga bijaksana terkait kehidupannya dan sampai pada titik bahwa teman-teman memutuskan untuk oke, saya mau kuliah lagi di luar negeri, yang saya juga endorse itu, maka ada 3 hal pesan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika ingin mulai apply dan mendapatkan beasiswa, selalu ingat untuk menjaga yang pertama itu unshakable belief. Jadi keyakinan yang tidak tergoyahkan. Maksudnya apa? Kalau kita itu yakin, kalau kita bisa, kalau kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan keinginan kita, kalau kita yakin bahwa akan ada jalan kita itu keluar negeri, insya Allah akan dibukakan jalannya. Tapi kalau pikiran kita itu sudah ngeblok dari awal, aduh kayaknya nggak mungkin, aduh kayaknya informasi semuanya kok nggak dapet ya, maksudnya semuanya tertutup karena apa? Dari awal itu kita sudah punya belief yang goyah gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah memutuskan, oke, ini saya sudah memutuskan bahwa memang ternyata kuliah itu di luar negeri bisa menunjang saya untuk bisa memberikan impact yang lebih besar kepada masyarakat melalui karir saya nanti. Itu yang pertama, unshakable belief. Yakinilah bahwa kamu juga bisa. Karena kita bisa, dan sekali lagi, kita itu bisa gitu juga bukan yang paling pinter juga. Gitu. Kita juga bukan yang paling pinter, banyak yang lebih capable dari kita. Tapi ya itu, karena memang bisa jadi satu, kita punya keyakinan yang yakin kalau kita insya Allah bisa. Yang kedua adalah apa? Saya menyampaikan kepada teman-teman untuk memiliki extraordinary effort. Yaitu karena misalnya gini, kapasitas untuk PhD, kapasitas untuk MSc atau master lagi di Belanda terutama, itu kan berarti kan kita memperebutkan satu posisi yang juga diperebutkan oleh ratusan ribuan bahkan puluhan ribu orang di seluruh dunia loh, bukan cuma di Indonesia doang. Gitu. Nah sehingga tanyakan kepada diri kita, kalau misalkan kita yakin kita layak untuk menjadi salah satu pengisi kursinya, maka effort seperti apa yang harus saya berikan yang itu bisa menjustifikasi bahwa saya layak dibandingkan orang lain. Extraordinary effort apa yang bisa saya berikan. Jadi, jangan bermimpi juga, tanda kutip, misalkan kita sampai saat ini work from home, kita punya impian mau keluar negeri, tapi effort kita nggak extraordinary. Maksud saya tidak extraordinary adalah tidak bisa dibedakan dengan orang-orang lain effortnya. Tidak bisa membedakan diri kita sebagai orang yang layak untuk bisa sampai ke kampus di Belanda dengan orang-orang yang biasa-biasa aja. Jadi, bagaimana sebuah ordinary effort itu bisa menghasilkan sesuatu yang extraordinary, kan jadi nggak masuk akal. Jadi ketika kita ingin mendapatkan yang extraordinary, kamu juga harus memberikan extraordinary effort. Dan ketika teman-teman melihat saya, Ali, bisa sampai titik saat ini, tidak bisa dilihat dari satu titik seperti ini saja, tapi juga dilihat dari titik prosesnya. Dilihat dari berapa lama kita misalkan dulu belajar IELTS atau TOEFL mempersiapkan itu. Melihat betapa kita itu banyak dikritik terkait dengan tulisan-tulisan kita, terkait dengan kita membuat motivation letter, betapa misalkan kita begadang-begadang untuk menyiapkan segala macam berkas untuk beasiswa, menyiapkan surat rekomendasi. Itu adalah part yang mungkin nggak kita ceritain, tapi teman-teman harus tahu bahwa sampainya kita di titik ini itu bukan dari suatu effort yang ya terkesan biasa gitu, misalnya malas atau enggak gitu. Banyak banget yang kita juga harus bayar juga di situ. Terus yang ketiga tentu saja selain extraordinary effort, ini juga yang penting yaitu support system. Karena sekali lagi bukan hanya kita yang menentukan, extraordinary effort itu cuma buat saya pribadi hanya beberapa persen. Tapi bisa jadi adanya kita di sini, adanya saya sama Ali bisa menikmati kuliah di Belanda. Itu juga karena aspek keberuntungan, keberkahan yang itu bisa jadi muncul dari doa orang tua kita pada saat tahajud, misalnya pada saat sholat duha mereka. Doa kalau saya punya, dari mentor saya mengajarkan, Ari, kamu biasakan sedekah ke anak yatim. Sedekah ke anak yatim, ke yayasan. Jadi saya punya kontak beberapa yayasan anak yatim, saya sedekah di situ. Ini bukan untuk menceritakan gimana, tapi untuk tips aja buat teman-teman. Saya titip doa kepada pembina yayasannya. Tolong saya punya hajat itu ini, minta
di yayasan itu anak yatim untuk mendoakan agar lancar. Waktu itu bahkan posisinya adalah saya, istri itu juga mempersiapkan berangkat bareng. Waktu itu visa saya tuh gak keluar, istri saya yang duluan keluar. Padahal istri saya kan yang harusnya ngikut ngekor saya gitu. Karena saya kuliah S3, istri saya juga apply kuliah, tapi visanya yang keluar istri saya duluan, dan saya deg-degan gitu. Wah ini visa saya nggak keluar-keluar misalnya. Nah tiba-tiba menjelang, padahal tiket pesawat itu udah dibeli, menjelang beberapa hamin pesawat itu mau berangkat, semua visa alhamdulillah keluar, segala macam, akhirnya kita bisa berangkat bareng, bertiga sama anak saya satu. Nah itu adalah suatu hal yang di luar effort gitu, maksudnya yang kayak gitu kan bukan kita yang tentukan. Jadi makanya miliki mentor. Jadi 3 itu yang saya pesankan kepada teman-teman. Jika kamu memutuskan bulat, kuliah di luar negeri banyak sekali manfaatnya, dan memastikan bahwa dengan kuliah di luar negeri, impact kamu bisa jauh lebih besar insya Allah, maka lakukan 1, milikilah unshakable belief, yang kedua, milikilah extraordinary effort, dan yang ketiga, bikin support system yang bagus untuk mendukung kamu bisa ke luar negeri. Itu aja, terima kasih Rafli. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, ada sesi foto bareng ya, silakan teman-teman semuanya aktifkan videonya. Silakan cepat ya biar kita bisa sampai selanjutnya. Silakan teman-teman. Bang Said, standby. Oke. Ya, aneh standby. Oke, silakan Bang Said. Tunggu dulu, ini di layar aneh apa? Dari 16 yang muncul, 12 masih belum ada videonya. Seenggaknya ya sisain 1-2 lah gitu mungkin. Ini masih kebanyakan masih mati videonya kayaknya. Oke, silakan teman-teman. Ayo, teman-teman. Oh iya, pertanyaan. Nanti kita tolong ke Bang Ari, biar chat aja ya pertanyaan yang ada satu di bawah. Loh, kok pada live ini? Atau kita ini aja, kita apa yang ada aja gitu. Yang penting ada aja deh. Moderator ada gitu, ya. Gimana? Boleh, udah. Yang ada aja ya. Ya. Tunggu sebentar. 3, 2, iya. Oke. Siap, mantap. Alhamdulillah. Sudah? Oke, makasih banyak Bang Ali dan juga Bang Ari untuk sharingnya. Semoga buat kebaikan buat Bang Ali dan juga Bang Ari lagi. Semangat buat teman-teman yang punya rencana S2 dan S3-nya nanti di luar negeri. Jangan lupa ini baru awal ya, maksudnya perlu effort lagi buat teman-teman semuanya sesuai dengan proses kita masing-masing. Semangat. Nanti selanjutnya bakal ada sesi ketiga tuh dari untuk sesi Korea Selatan, jadi jangan lupa untuk join juga. Ini juga ada recordnya, jadi nanti akan di-share linknya ke teman-teman di grup. Oke, saya tutup ya dengan doa dan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Ali, Mari. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sehat-sehat, Tri.